Teleportasi adalah pedang bermata dua. Pertempuran berkecamuk di Sungai Tedramira. Hesla bertanggung jawab untuk mengamankan perairan. Sebuah formasi angkatan laut ditempatkan di muara, dan sebagian besar dari mereka adalah kapal perang yang diisi dengan artileri kaliber besar. Angkatan laut Germinal dibombardir dari jarak lebih dari 10 km jauhnya. Kekuatan meriam bisa mencapai 10 mil lebih, menembus udara dengan kecepatan tinggi, membentuk parabola di langit malam. Ini membawa kerusakan signifikan pada armada Germinal. Kapal perusak dalam formasi meluncurkan beberapa rudal pengangkut di awal pertempuran, tetapi mereka dicegat oleh meriam armada Germinal di udara. Mereka sekarang tidak berguna, yang bisa mereka lakukan hanyalah mempertahankan garis pertahanan. Kapal komando, Skiter, memposisikan dirinya di tengah formasi. Musuh kira-kira berjarak 12 km dari tambang air dekat pintu keluar laut. Jangan beri musuh waktu untuk keluar dari jebakan, Laksamana Skiter menugaskan tugas dengan cepat dan tegas. Unit rusa, ikan mas dan hiu telah dimuat sebelumnya dengan torpedo. Tunggu entry Germinal dan kemudian tembak pergi. Beri mereka makan penuh dengan putaran senjata. Sedangkan untuk formasi serangan, pertahankan intensitas daya tembak, tidak ada perubahan. Pemindai sonar memperhatikan perairan di sekitarnya, mungkin ada peluang bagi bala bantuan Germinal untuk muncul. Beritahu pria Star Dragon untuk melepaskan beberapa unit infanteri kapanpun diperlukan. Tunda waktu Angkatan Laut Germinal. Transfer pesan ini ke Komandan Star Dragon, kami membutuhkan pasukan serangan mereka untuk siaga. Di sisi lain, pasukan yang dikerahkan untuk melawan pertempuran dikelilingi dan melecehkan armada Germinal. Menggunakan bom sebagai bentuk serangan utama mereka, ini menyebabkan beberapa masalah bagi armada Germinal. Pasti ada beberapa bola meriam beruntung yang lolos dari serangan mencegat mereka, dan ketika ini terjadi, 3 kapal mereka tenggelam. Karena tujuan utama armada adalah untuk mengungsi, persenjataan mereka tidak memadai untuk berperang. Mereka bahkan tidak dapat mengunci kapal perang berkecepatan tinggi, apalagi mencoba untuk memberikan kerusakan. Namun, Germinal masih punya rencana sendiri. Sebuah jet tempur menuangkan amunisi lain, dan sementara pilot bersiap untuk melakukan putaran yang lain, tiba-tiba kabut hitam meledak di sekelilingnya. Sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah iblis dengan ais hado gelap dan giwang, dengan pisau tajam di tangannya. Dia dengan cepat mengiris tenggorokan pilot, memercikkan darah ke jendela. Jet tempur itu jatuh ke dalam air bersama mayat pilot. Iblis itu tersenyum dingin dan menghilang, hanya menyisakan kabut hitam. Kemampuan teleportasi. Pejabat eksekutif organisasi Germinal, Renet. Hila melangkah ke haluan kapal. Angin bertiup melalui rambut merahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kedua tangannya seolah-olah menyembah matahari. Udara kelabu perlahan mengalir dari mayat baru di medan perang. Itu berkumpul dari segala arah dan menggelitik panca indera Hila. Wajahnya memerah seolah dia menghirup obat Tuhan. Dia menutup matanya dan kemudian membukanya lebih lebar dari sebelumnya. Gelombang suara yang tak terlihat naik dari paru-parunya ke tenggorokan, dan dia menjerit. Ah! Itu seperti jeritan menusuk hantu. Mata pilot di langit meledak, telinga mereka berdarah. Otak mereka terguncang hingga kebingungan. Pilot jatuh satu demi satu seperti layang-layang yang rusak, menabrak tanah dan air. Mereka digoreng menjadi bola api. Zona larangan terbang telah terbentuk di langit, dan formasi jet tempur sendirian dihancurkan oleh Hila. Jet tempur yang tersisa menerima pesanan dan segera mundur. Ini adalah ancaman mengerikan dari operasi militer. Mereka mengharuskan orang untuk mengoperasikan mesin. Jika operator terlalu lemah, ancaman pembunuhan Hila dapat mengganggu pikiran mereka. Kemajuan teknologi Aquamarine tidak banyak bertentangan dengan keterampilan gangguan mental Hila. Hanya beberapa pesawat pengintai yang terus melacak dan mengamati langit. Renet berteleportasi ke sisi Hila, dengan satu tangan menggosok kepalanya dengan menyakitkan. Hidungnya berdarah, dan dia memiliki ekspresi gelap dan suram. Apakah kamu mencoba membunuhku juga? Hila memberinya bahu dingin, menolak untuk menjawab. Renet hanya bisa menelan napas ini, tidak berani memprovokasi dia. Di ruang komando, Lin Yu tidak terlalu memperhatikan pertempuran. Dia melihat arlojinya dan berbisik pada dirinya sendiri, sudah hampir waktunya. Infanteri organisasi Germinal telah menembus garis pertahanan dan sekarang dengan cepat mendekati tujuan yang dimaksud. Pasukan Star Dragon dieksekusi sesuai rencana, mereka membuka gerbang untuk memungkinkan air mengalir masuk. Mereka ingin itu menjadi pertempuran laut. Hila akan mengambil alih konfrontasi setelah unit infanteri menaiki kapal mereka. Unit-unit infanteri ini hanya akan sia-sia dalam pertempuran laut, mereka juga akan menjadi beban. Mereka mengurangi jumlah kematian mereka tetapi juga melemahkan diri mereka sendiri. Ada jenis rudal baru di kapal perusak yang bisa berlayar dan berpisah dan menghindari upaya untuk mencegatnya. Pada saat armada Germinal dan infanteri mereka terhubung, mereka akan menembak, dan satu putaran darinya akan menyebabkan kematian besar pada armada Germinal. Pasukan Germinal kemudian akan mulai melarikan diri. Unit penyergapan divisi 13 kemudian akan naik ke kapal dan membantai semua orang di atas kapal.
Itu adalah langkah selanjutnya dari rencana itu. Namun, dalam kenyataannya, segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Kecelakaan pasti akan terjadi. Dududu. Sirene yang menusuk ke atas kapal komando Hesla terdengar. Radar mendeteksi puluhan target mendekat dengan kecepatan tinggi di bawah air. Torpedo hantu. Dari mana asalnya? Sudah terlambat untuk mencegatnya. Sebuah kapal perang di dekat pelabuhan meledak, api menyembur kemana-mana. Perwira tinggi Hesla telah memperhatikan pertempuran. Formasi angkatan laut membuat mereka sangat marah. Kapal selam anti-sonar, bagaimana sinyalnya tidak terdengar apa-apa? Seberapa jauh jangkauan musuh? Petik 2. Ini hanya bisa menjadi kapal selam Germinal. Dari mana mereka berasal? Mungkinkah Germinal telah merencanakan ini selama ini, untuk menarik beberapa pasukan dari Andrea? Atau ada sebuah pangkalan rahasia di sebuah pulau di dekatnya? Tidak peduli alasannya, musuh memiliki bala bantuan, dan mereka sekarang perlu menghadapi situasi yang tidak terduga. Di mana kapal selam kita? Petugas Hesla meraung. Mereka telah merencanakan beberapa kapal selam di sekitarnya sebagai cadangan dan segera mengaktifkannya untuk mencari kapal selam musuh. Angkatan Laut menderita kerugian besar dan sibuk merawat perbaikan darurat. Mereka tidak dapat melanjutkan dengan serangan rudal. Ini menyebabkan gangguan strategis, dan situasi menjadi tidak terkendali. Armada Germinal mengambil kesempatan ini. Mereka mengubah formasi mereka. Kapal berlayar ke pantai, membuka, dan menurunkan bilah, menyediakan jembatan bagi pasukan darat untuk menyeberang. Ujung buritan terseret di sepanjang pantai. Metode ini datang dengan risiko besar menenggelamkan kapal. Kapal lain akan melempar kail untuk menghubungkan kapal. Dengan begitu, kalaupun kapal macet, bisa ditarik kembali melaut kapan saja. Akar kepercayaan Lin Yu berasal dari tim kapal selam mereka. Itu adalah bala bantuan yang diminta pasukan Germinal sejak awal. Mereka mengandalkan serangan ini, menghancurkan blokade Hesla dan formasi strategis. Untuk menerobos penyergapan Star Dragon, Ugar telah kehilangan lebih dari setengah pasukannya, dan ketika kesempatan ini muncul, dia segera memerintahkan tim untuk mempercepat dan bergegas menuju kapal tongkang. Pasukan serbu Star Dragon, yang bersiaga, menjadi cemas. Mereka mengikuti rencana Hesla untuk meluncurkan serangkaian rudal terlebih dahulu sebelum bergegas. Jika tidak ada toltan seperti itu, bergegas hanya akan setara dengan bunuh diri. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka menunggu lebih lama dan pasukan organisasi Germinal berhasil terhubung dengan sukses, tidak akan ada lagi peluang. Pasukan serbu semua dari divisi Star Dragon 13. Mereka semua adalah spesialis dan elit. Mereka dapat mendengar perintah atasan mereka. Itu hanya satu kata. Meneruskan. Tidak ada keraguan. Tim serangan bergegas ke depan. Angkatan Laut Germinal menembakkan satu peluru misil sekaligus, dan pasukan penyergap memaksa masuk melalui tembakan. Kembang api menyala di samping. Kawan-kawan mereka jatuh dan meledak, tetapi mereka tetap tidak terpengaruh. Mereka tidak takut. Sebagai seorang prajurit, mereka selalu mengikuti perintah. Bahkan jika itu adalah magma di depan mereka, mereka masih harus melompat. Dengan kehendak seperti baja inilah Star Dragon menonjol dari ratusan negara sejak awal, menjadi salah satu dari 6 pemenang terakhir. Mengenakan setelan kekuatannya, Zhang Wei berdiri di depan kapal perang sebagai penghalang. Lambert memberikan kerusakan dengan menembak. Kapal penyerangan ini tidak hanya memiliki tim Zhang Wei yang beranggotakan 4 orang, karena Lin Yao tidak ikut serta dalam pertempuran, masih ada 10 pejuang elit. Kapal perang itu melaju ke depan melalui ombak, berselancar melalui serangan peluru dan rudal sebelum bertabrakan dengan kapal Germinal dengan dentuman keras. Tim infiltrasi melompat ke atas dan mulai bertukar pukulan intens dengan tentara Germinal. Strategi serangan tim infiltrasi hanya memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah membantai pasukan serangan tongkang dan menghancurkan kendaraan darat yang ada di kapal. Yang kedua adalah untuk mengendalikan kapal. Karena pasukan cadangan Hesla tidak tiba sesuai rencana, tim infiltrasi tidak dalam posisi yang baik. Mereka jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Rencana organisasi Germinal terpengaruh, menyebabkan kemajuan mereka melambat. Pejabat eksekutif Germinal berangkat untuk melawan tim infiltrasi Star Dragon. Tim Zhang Wei sedang berjuang untuk mendapatkan di atas kapal tongkang. Tiba-tiba, angin kencang datang menghampiri tanpa peringatan, seperti hantu. Alarm internal tim berdering pada peringatan tinggi saat mereka bergegas menghindarinya. Namun, mereka masih tidak bisa menghindari gelombang angin. Gelombang pusing yang kuat mengalahkan mereka. Mengepalkan gigi mereka melihat ke arah di mana musuh berdiri. Di sana, mereka melihat Hila yang pernah mereka lintasi pedang sebelumnya. Hila memiliki ekspresi dingin. Dia masih ingat dia pernah bertarung melawan tentara Star Dragon. Terakhir kali, dia mengambil kerugian kecil karena mereka. Mengingat itu, niat membunuhnya lebih membunuh daripada sebelumnya. Kedua tangannya memancarkan cahaya abu-abu yang redup, seolah-olah itu adalah bola energi misterius dan menyeramkan yang bisa menyedotnya. Selanjutnya, ukurannya terus bertambah. Akan sulit membayangkan betapa menakutkannya pukulan berikutnya.
Hou Yue memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia mengangkat kedua senjatanya dengan tujuan untuk membidik. Tetapi dengan sinis ringan dari Hila, suaranya melakukan penindasan psikologis yang luar biasa dari kemampuan Necromastery. Seolah-olah dia telah menerima pukulan keras, Hou Yue terhuyung mundur saat hidungnya menyemburkan darah. Hila bahkan tidak meliriknya ketika dia mengalihkan pandangannya ke Li Yalin. Maksud pembunuhannya jelas. Ini adalah pembunuh wanita khusus yang menggunakan lengan mekanik ringan, dia pasti tahu keberadaan Zero. Li Yalin memiliki pandangan tekad baja. Dia mengeluarkan parang lipatnya saat dia menerjang ke arah Hila tanpa rasa takut. Sebagai petinju di tim, ia harus memulai pertempuran. Semoga aku bisa bertahan pertarungan pertama. Li Yalin diam-diam mengepalkan rahangnya. Selama dia bisa bertahan sampai serangan Hila berikutnya, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menutup untuk membatasi gerakan Hila sehingga dia tidak akan punya waktu untuk melepaskan salah satu dari serangan psikologis itu. Meskipun kemampuan Hila kuat, dia hanya menggunakan serangan pada tingkat yang dangkal, dan setiap rilis membutuhkan build up untuk melepaskan skill. Naif. Hila tetap tanpa ekspresi. Membalik kedua telapak tangannya, dia akan menggunakan kemampuan Necromancer yang sangat terkonsentrasi untuk mengejutkan Lin Yalin menjadi seorang idiot. Namun, detik berikutnya, gelombang kekuatan besar tiba-tiba melonjak ke sisi tulang rusuknya, menyebabkan dia terbang ke samping saat dia bertabrakan ke sisi SUV, dan tulang rusuknya berdenyut kesakitan. Hila sangat kesakitan sehingga wajahnya berubah pucat. Dengan gerakan yang dalam, kekuatan Necromancer di tangannya tiba-tiba menghilang. Dalam keterkejutannya, dia berbalik untuk melihat sumber serangan. Ada van yang mengemudi di sepanjang pantai, tetap di samping kapal. Dari kursi jendela pengemudi, seorang penembak jitu bergantung di jendela ketika sebuah telapak tangan bersarung hitam memegang senjata mematikan ini dengan moncongnya mengeluarkan asap tebal. Han Xiao memokam pistolnya, dan peluru merokok lainnya dilepaskan dari moncongnya. Dia duduk di kursi pengemudi utama, dan sistem smart chip di dalam van mulai berkendara dengan autopilot. Berkendara dengan kecepatan konstan, ia melaju di samping kapal germinal. Ketika mereka sampai di lembah, dia melihat jejak-jejak yang memungkinkan Star Dragon melepaskan pasukan germinal. Jadi, Han Xiao mengemudi ke danau sebelumnya, targetnya untuk menangkap pejabat eksekutif germinal. Dia melihat Hila dalam sekejap, lalu dia melihat Zhang Wei dan yang lainnya. Sedikit terkejut, dia tidak mengharapkan kebetulan ini. Melihat mantan rekan setimnya jatuh ke dalam bahaya, Han Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum menarik keluar Red Falcon dan menembak. Penghalang udara pertahanan Hila melemah sebagian besar, dan kemampuan penetrasinya menghilang, berubah menjadi momentum yang mendorongnya menjauh. Antarmuka menampilkan kemampuan Hila. Setelah 1 tahun, Hila naik level dari LV30 ke LV40, dan Han Xiao berada di level yang sama dengannya. Dia bisa melihat statistiknya, dan 2 statistik terkuatnya adalah misteri dan kecerdasan. Kemampuannya dijelaskan juga. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kekuatan Necromancer mendikte kematian dan menangkap jiwa. Peringkat potensi, S. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Orang luar hanya bisa melihat deskripsi kemampuan. Hanya master kemampuan yang dapat melihat efek spesifik dan sejauh mana ia dikembangkan. Melalui pengetahuan dasarnya, di mana ia menggunakan gennya untuk mengembangkan kemampuannya, lebih banyak aplikasi untuk tekniknya dapat diperoleh. Meskipun potensi kemampuan Hila tinggi, dia hanya di LV40 sekarang. Kekuatannya belum sepenuhnya digunakan untuk potensi penuhnya, tetapi Han Xiao tidak tertarik pada metode bertarung Hila. Kemampuan khusus Hila tampaknya condong ke arah menyerang, tetapi sebenarnya, itu sebenarnya kemampuan serbaguna. Dari kemampuan Hila, ia melihat beberapa spesialisasi buku teks juga. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Penggabungan kecepatan tinggi kekuatan Grim Reaper mampu menyembuhkan luka daging, dalam keadaan biasa, plus 500% kecepatan generasi kesehatan. Saat menggunakan energi, plus 1000% sampai 2000% kecepatan generasi kesehatan. Kekebalan vital aroma kematian mendukung hidup kamu, vital kebal terhadap serangan kritis. Pengabaian jiwa, diktator kematian tidak takut apapun, plus 20% resistensi terhadap efek negatif, plus 30% resistensi psikologis. Abaikan kematian tiba-tiba kematian seperti angin, selalu di sisimu, tidak akan menerima serangan fatal. Ketika poin kesehatan lebih rendah dari 1%, efek status khusus akan diperoleh. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao tidak berdaya, kemampuan ini membuat Hila praktis tidak bisa ditembus. Tidak. Itu tidak harus digambarkan sebagai tidak bisa ditembus, melainkan seperti kecoa yang tidak akan mati tidak peduli berapa banyak yang menabraknya, kecuali seseorang menggunakan kemampuan serangan yang sangat kuat untuk menghabisi Hila. Oh, aku lupa, dia bahkan kebal terhadap kematian instan. Lupakan saja, aku mungkin lebih baik tidur siang saja. Han Xiao menggelengkan kepalanya.
Seperti yang diharapkan dari bos besar masa depan, jumlah kemampuannya hampir setinggi Bennett. Satu-satunya perbedaan antara peran utama hanyalah keberuntungan. Hila, orang yang paling sulit untuk dihadapi, adalah orang pertama yang dia temui, tetapi tim Zhang Wei telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. Karena dia memiliki sarana untuk membantu, dia secara alami tidak akan berdiri di samping dan tidak membantu. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama berdampingan sebelumnya. Mengambil keuntungan dari gangguan Hila, Lialin mendekat dan menebasnya. Hila, saat dia terhuyung-huyung kesakitan, marah dengan serangan menyelinap Han Xiao. Sementara itu, pemulihan lukanya bisa dilihat dengan mata T3L4 4 nanogram. Namun, keberadaannya di atas kapal berarti dia tidak bisa mengeluarkan penembak jitu di pantai. Lagi pula, dia tidak berspesialisasi dalam kecepatan dan hanya bisa menggunakan kendaraan sebagai barikade melawan penembak jitu. Namun, begitu Lialin, Zhang Wei, dan yang lainnya menemukan celah, mereka langsung bertempur dengannya, memaksa Hila untuk pindah dari posisi, memaparkannya pada pandangan tajam Han Xiao. Meskipun mereka tidak tahu siapa penembak jitu di pantai, mereka tahu bahwa dia jelas ada untuk membantu. Jadi, tim Zhang Wei mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan kooperatif. Strategi ini sangat efektif. Gerakan Hila langsung dibatasi, dan dengan kemampuan sniper yang luar biasa untuk menemukan celah, dia berhasil menghentikannya dari serangan balik pada saat yang tepat setiap saat. Ini disinkronkan dengan sempurna dengan gerakan Lialin, Zhang Wei, dan yang lainnya. Hila menyadari bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak bisa membalas sama sekali. Dengan demikian, dia hanya bisa tetap bertahan, menghindari setiap serangan. Tapi dari perspektif Zhang Wei dan yang lain, itu adalah sinar cahaya bagi mereka. Awalnya, tim berempat telah menciptakan strategi pertempuran. Tapi setelah Hou Yue menerima cedera berat, itu membuatnya tidak bisa bertarung dan meninggalkan lubang dalam kerja sama tim mereka. Tapi penembak jitu itu mampu memperbaiki celah itu. Pada setiap momen kritis, ia berhasil melepaskan tembakan tepat waktu untuk membantu mereka. Seolah-olah dia adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang kuat tentang gaya bertarung mereka. Siapa dia? Lialin dan Zhang Wei mulai memiliki pemikiran seperti itu. Hou Yue, yang masih menderita mantra pusing, hanya bisa menangkis prajurit biasa. Menonton Zhang Wei dan yang lainnya berkoordinasi dengan penembak jitu, dia tiba-tiba merasa seolah penembak jitu itu sebenarnya adalah anggota tim mereka yang sebenarnya, dan dialah yang hanya orang luar. Hila diangkat, Lin Yu mengerutkan alisnya. Melihat ke arah Fan di pantai, dia menyipit. Hantu hitam, apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Mereka hampir berada di ujung muara. Hanya sedikit di depan mereka ada laut. Lin Yu sangat membutuhkan kemampuan Hila untuk menangani kerusakan AOE. Dia pasti harus keluar dari situasi itu. Dia memerintahkan, Ugar, singkirkan Black Phantom. Ugar sudah naik ke kapal. Dipenuhi dengan aura ungu gelapnya dan tanpa perintah lebih lanjut, dia akan segera menuju Han Xiao, yang ada di dalam Fan. Tapi tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi dari seseorang dengan kekuatan petinju yang setara dengannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, seorang agen khusus Star Dragon setengah baya baru saja melangkah ke kapal lain. Tinjunya, dibalut dengan aura merah menyala, menghantam sisi SUV yang diparkir di geladak dengan kekuatan yang sebanding dengan palu uap. Mobil itu langsung mengempis karena terbang seperti peluru. Sepanjang jalan, itu bertabrakan dengan beberapa tentara kriminal dan dua mobil lainnya ketika mereka secara bersamaan terbang dari kapal. Tinju itu sekuat rudal. Kartu truf divisi 13. Wajah Ugar serius, dan dia tidak lagi peduli pada Han Xiao. Dia terkunci pada pria paruh baya itu. Keduanya adalah seniman bela diri yang kuat, dan ketika mata mereka bertemu, seolah-olah sebuah bom baru saja meledak. Keduanya marah, dan tinju mereka bertabrakan seperti dua garis petir melintang yang menghantam langit. Adegan itu tampak membeku sementara langit meraung. Riak bisa terlihat di permukaan sungai. Dingin sekali. Seniman bela diri berspesialisasi dalam mengendalikan semangat mereka sendiri, dan itu mengkhususkan diri pada pelatihan energi tubuh. Divisi 13 telah memainkan kartu truf mereka. Lin Yu tidak punya pilihan selain mengirim Ugar, yang berada di peringkat yang sama, untuk melawan. Merasa jengkel, dia memerintahkan, Renet, singkirkan Black Phantom itu. Mudah, kata Renet. Sebagai seorang pembunuh dengan kemampuan teleportasi, Renet percaya dia adalah musuh utama semua penembak jitu, bahkan jika itu adalah Black Phantom. Dengan menjentikkan jarinya, Black Phantom yang lelah akan pergi dari dunia ini. Renet selalu melihat dirinya sebagai seorang seniman. Detik berikutnya, kabut hitam menyala, dan Renet tidak terlihat. Tiba-tiba, dia muncul di kursi pengemudi truk dan akan menikam pedang melalui kepala Han Xiao. Teleportasi. Han Xiao waspada dan segera mengaktifkan pelindung elektromagnetik seluruh tubuh. Namun, pedang itu tidak dapat mencapai bahkan baju besinya. Sword Frenzy bereaksi dengan cepat. Dia bergegas memblokir pedang untuk Han Xiao dan mati di tempat.
Keduanya terkejut. Mata dipenuhi haus darah, Han Xiao bereaksi dalam beberapa detik. Dia meraih Renet dengan tangannya menggunakan satu tangan sementara dia mengaktifkan sarung tangan gigi seri termo listrik di tangannya yang lain. Di tengah deru listrik, dia menamparkan sarung tangan ke wajah Renet, dan segera, aroma terbakar memenuhi udara. Ahaha! Jeritan melengking itu menusuk telinga. Renet kesakitan gila, dan dia langsung berteleportasi kembali ke kapal. Ketika dia mencoba menggerakkan lengannya, dia menyadari bahwa Han Xiao memegang lengannya. Han Xiao juga dibawa ke tongkang. Han Xiao mengerang dengan marah dan tidak mau melepaskan wajah Renet. Dengan 5 jarinya menembus tengkorak Renet, kerusakan yang terjadi meningkat dengan kecepatan air terjun. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga Renet mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan ekspresinya berubah. Han Xiao tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain dan memberinya tamparan keras. Kekuatan tamparan itu lebih dari 50 poin dan seketika menghancurkan otak Renet menjadi segumpal daging hangus. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membunuh Renet LV46. Kamu telah mendapatkan 60.000 EXP. Targetnya adalah 6 level lebih tinggi darimu. Energi yang dikeluarkan, 82%. Kamu mendapatkan tambahan 49.200 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kemajuan kedua. Kemajuan, 2/3. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao terengah-engah, berusaha mengatur napas. Teleportasi memang kuat tetapi bisa juga lemah. Dia cocok menjadi pembunuh, tapi dia pikir kelemahanku adalah serangan jarak dekat. Teleportasi bukanlah kemampuan yang buruk. Jika manusia super itu cukup hati-hati, mereka bisa tak terkalahkan. Bahkan, ada perbedaan kecil dalam berbagai kemampuan teleportasi. Misalnya, ketika seseorang berteleportasi, bisakah yang lainnya dibawa juga? Seberapa besar jangkauannya? Apakah itu dalam jangkauan yang terlihat, atau di mana saja orang bisa memikirkan? Teleportasi macam apa ini? Apakah itu imajinasi, ataukah rekombinasi materi? Apakah konsumsi energi konstan, atau apakah itu tergantung pada jarak yang ditempuh? Apakah itu murni hanya bepergian dari satu tempat ke tempat lain, atau bisakah itu juga agresif? Semuanya ada dalam rincian. Ini adalah alasan yang menyebabkan kematian. Di masa lalu, dia pernah bertemu dengan karakter lain yang mampu melakukan teleportasi, seperti seorang pria dengan kombinasi jenis materi kemampuan teleportasi. Begitu ia menabrak perisai pengiun kapal perang, ia akan langsung berdisosiasi menjadi bubuk. Seseorang dengan tipe imajinasi kemampuan teleportasi akan berteleportasi ke seluruh galaksi dan akhirnya mengerahkan energinya dan menjadi lemah. Teleportasi Renet tampaknya merupakan perpaduan antara imajinasi dan rekombinasi materi. Ketika dia meraih tubuh orang lain, pihak lain juga akan berteleportasi bersama. Ini milik jenis kontak teleportasi dan bisa berbahaya begitu seseorang terperangkap di dalamnya. Penembakannya sepertinya menjadi alasan yang menyebabkan kematian Renet. Ini juga merupakan gagasan bahwa Han Xiao suka menyesatkan yang lain. Ketika pembunuh berpikir bahwa serangan jarak dekat bisa membunuhnya, itu biasanya menyebabkan kematian mereka sendiri. Penyamaran ini secara langsung menipu satu teleporter. Jika itu adalah pertempuran normal, Han Xiao tahu bahwa dia tidak akan berdaya melawan Renet. Han Xiao berdiri dan akhirnya mengerti situasi di mana dia berada. Pertama, dia dibawa ke kapal oleh Renet, dan kemudian pasukan kriminal ada di sekelilingnya, dengan senjata mereka semua menunjuk padanya dan mencegahnya melarikan diri. Dikelilingi sepenuhnya. Mata Han Xiao membeku saat dia menutupi dadanya dengan tangannya. Api. Peluru tak berujung menenggelamkan Han Xiao. Tiba-tiba, dengan Han Xiao di tengah, kekuatan tak terlihat yang kuat dilepaskan. Musuh dan kendaraan dalam jarak 20 meter semuanya terbang keluar dan jatuh ke sungai. Daerah ini menjadi kosong. Han Xiao adalah satu-satunya orang yang tertinggal. Dadanya tidak tertutup oleh baju besi elektromagnetik, mengungkapkan ukuran telapak tangan yang sangat besar yang diikat ke dadanya. Perangkat itu berderit, dan perlahan-lahan, menjadi lebih lembut, akhirnya berhenti. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mesin repulsif lapangan. Jenis, mesin luar biasa. Kualitas, hijau. Kapasitas energi, 110/150, membutuhkan pengisian daya. Jarak efektif, 20 meter. Efek, melepaskan bidang menjijikkan yang kuat dan mendorong pergi dan objek dalam jangkauan. Waktu cooldown, 6 menit. Keterangan, tersesat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Setelah bereksperimen selama 2 bulan, Han Xiao telah memperoleh berbagai cetakan biru dan sudah mulai menyesuaikan diri. Han Xiao mengeluarkan 2 Berserk Eagles generasi ketiga, mengaktifkan sepatu bot elektromagnetik hovernya, dan melompat ke kapal lain. Karena aku di sini, aku mungkin juga membunuh beberapa orang. Dengan darah Renet di tubuhnya, Han Xiao memulai pembunuhannya di tongkang.
The Berserk Eagles mengeluarkan peluru dari mereka tanpa henti, dan karena serangan balik itu terlalu kuat, dia tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya. Peluru menembus setiap prajurit Germinal, baik melalui dada atau kepala mereka, meninggalkan lantai penuh mayat. Itu seperti film gelap, di mana tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak lama kemudian, dia tiba di kapal bersama Lialin. Tindakan disengaja Han Xiao segera menarik perhatian semua orang. Lin Yu sangat marah. Renet, si idiot itu, tidak hanya membuat dirinya terbunuh tetapi bahkan telah membawa monster itu ke kapal. Kapal mereka akan meninggalkan muara, namun ia masih membuat kekacauan. Cepat, singkirkan Black Phantom itu. Tuntut Lin Yu. Sebagai komandan mereka, dia tidak bisa menyerang dengan mudah. Jika dia melakukannya, tidak akan ada yang tersisa untuk mengamati pertempuran. Hila sudah lama menemukan Han Xiao, dan dia sudah penuh amarah. Dia bertepuk tangan dan menciptakan kejutan mental untuk menghalangi Lialin dan yang lainnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kekuatan mayat, berbalik, dan berteriak pada Han Xiao. Dia menggunakan semua kekuatan yang terkumpul pada Han Xiao, dan udara beriak seperti gelombang suara. Ini seperti bom meledak di otak. Rasa sakit yang tiba-tiba menimpa Han Xiao. Rasanya seolah-olah seseorang menggunakan sendok untuk mengaduk-aduk seluruh otaknya. Langit di pandangannya tampak miring ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terhuyung ke satu sisi. Merasa mual, urat-urat di pelipis Han Xiao tampaknya melompat dengan kuat seolah-olah mereka akan meledak. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah menderita 211 kerusakan mental. Kamu dalam kondisi pusing. Garis bawah garis bawah garis bawah. Dengan karakteristik kecerdasan aku memberi aku pertahanan mental, aku masih menderita 200 plus kerusakan. Jika aku tidak memiliki tingkat perkuatan hidup rendah, aku bisa kehilangan hampir seperlima dari HP aku. Di planet baru yang maju secara teknologi, kekuatan tempur Hila menakutkan. Menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk di kepalanya, Han Xiao mengeluarkan granat abu-abu dari pinggangnya dan membuangnya. Akurasinya terganggu, dan granat itu mendarat 10 meter dari Hila. Hila berpikir bahwa ini adalah efek samping dari dirinya yang pusing dan tidak memperhatikannya. Dia memutuskan untuk kembali dengan yang lebih berdampak, tetapi tiba-tiba, granat meledak. Tidak ada api atau pecahan peluru, hanya suara bernada tinggi yang menusuk telinga yang langsung mengalir ke gendang telinganya. Otak Hila mulai sakit, dan dia merasa dunia juga berubah. Kamu bisa membuat orang pusing, aku juga bisa. Han Xiao menggertakkan giginya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Burst Grenade, menggunakan suara frekuensi tinggi untuk mengganggu gendang telinga. Jarak, 50 meter. Efek, menyebabkan seseorang merasa pusing. Besarnya pengaruh ditentukan oleh daya tahan. Musuh yang menakjubkan adalah taktik yang biasa digunakan oleh paranormal. Perlawanan tekad kuat mereka adalah kekuatan mereka. Namun, ledakan granat akan menyebabkan rasa pusing pada tingkat fisiologis karena menyebabkan ketidakseimbangan cairan telinga. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan kuat yang dimiliki oleh para paranormal, ketekunan adalah kunci dalam kasus ini. Itu adalah kelemahan terbesar dari semua paranormal, membuat mereka tidak berdaya. Hila segera menderita kerusakan akibat serangan itu. Penderitaan menutupi seluruh wajahnya saat ia tersandung dari satu sisi ke sisi lain seperti gelombang. Tidak peduli siapa Hila, selama pertempuran, dia hanya memiliki satu identitas, musuh. Han Xiao tidak mengenal belas kasihan dan terus menembak dengan dingin. Peluru mendarat di seluruh tubuh Hila. Akhirnya, ketika peluru habis, dia mengatur sepatu bot elektromagnetik hover ke kekuatan tertinggi, dan sebelum Hila bisa membalas, dia menendang Hila. Dia terbang ke udara, mengetuk pagar, dan akhirnya jatuh ke sungai. Sungai itu berlumuran darah ketika tubuh Hila tenggelam. Han Xiao tidak percaya bahwa Hila akan mati dengan mudah, dan tidak ada berita di antarmuka. Dia berharap setelah semua serangan ini, Hila akan dapat pulih segera, tetapi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Musuh ini sangat sulit untuk dibunuh, aku tidak bisa menanganinya sekarang. Saat pikiran ini terlintas di kepalanya, Han Xiao kemudian punya waktu untuk memikirkan Lialin, rekan satu tim dari masa lalu, yang sekarang menatapnya dengan kaget. Black Phantom. Tanya Zhang Wei hati-hati. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa keakraban. Zhang Wei tampaknya tidak mengenalinya, dan itu bagus. Berpikir tentang perseteruan antara organisasi Germinal dan Zero, yang terbaik adalah jika dia terus menyembunyikan identitasnya. Mata Han Xiao berbinar dan mendengar Lialin tiba-tiba berteriak, Han Xiao. Han Xiao, siapa itu? Aku pikir kamu salah orang. Petik 2. Itu kamu. Berhenti berpura-pura. Aku bisa mengenali kamu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Lialin menggertakkan giginya. Sial, bagaimana dia mengenali aku? Berdasarkan keterampilan aktingku yang dipoles, bagaimana aku masih bisa terpapar? Han Xiao tercengang. Wanita muda ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Anggota pasukan tertegun. Mereka ragu tentang penilaian Lialin,
tetapi pada saat yang sama, mereka sedikit yakin. Pada saat itu, Han Xiao, yang serba hitam, memegang Berserk Eagles di kedua tangan, tiba-tiba mengungkapkan wajahnya sendiri. Oh, seperti itulah rupamu sebenarnya, Zhang Wei bergumam ketika dia akhirnya mengerti mengapa Han Xiao selalu mengenakan topeng di masa lalu. Di masa lalu, ketika mereka bekerja bersama untuk Divisi 13, Han Xiao selalu mengenakan topeng. Anggota pasukan tidak pernah melihat seperti apa tampangnya dan tidak pernah tahu identitas asli Han Xiao. Saat ini, mereka berpikir bahwa wajah yang mereka lihat di simulator wajah adalah wajah Han Xiao yang sebenarnya. Mereka berharap dia cukup tampan. Tidak ada yang menyangka bahwa Black Phantom yang terkenal akan berubah menjadi mantan kawan. Semua orang bingung, apakah dia sekuat itu di masa lalu. Mengapa dia tidak menunjukkan itu, dan mengapa dia ingin meninggalkan Star Dragon untuk menjadi seorang pembunuh. Para petinggi tampaknya juga setuju. Tunggu, dia menjadi hantu hitam dari organisasi jaring kegelapan, dan para atasan begitu ambivalen tentang hal itu, apakah ini sebenarnya misi rahasia? Kamu salah. Tidak ada waktu untuk omong kosong sekarang, musuh ada di sini. Han Xiao berkata dengan tegas. Li Yalin mengamuk. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyangkal. Kanan. Atasan pasti mengirimnya untuk misi rahasia, itu sebabnya dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Mungkinkah Star Dragon akan mengejar Darknet selanjutnya? Kerumunan itu tanpa sadar membentuk kesalahpahaman tentang situasi. Percakapan berakhir dengan cepat. Di medan perang, semua orang hanya bisa menekan keraguan mereka dan fokus berurusan dengan musuh. Itu adalah pertempuran sengit antara pasukan komando Star Dragon dan pasukan organisasi kriminal. Superhumans ditemukan di seluruh medan perang, meluncurkan serangan dengan kekuatan mereka. Simfoni tangisan penderitaan dan tembakan dimainkan melalui pertempuran. Seorang eksekutif kriminal langsung menuju ke Han Xiao. Han Xiao menunjuk ke arah eksekutif dengan tangannya membentuk pistol dan memberi isyarat kepada tim Star Dragon untuk bergabung dengan pasukan melawan musuh. Zhang Wei dan timnya secara alami tidak keberatan dan mulai bertarung di sisinya. Ketika eksekutif kriminal bergegas, tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti balon dan berubah menjadi binatang putih setinggi 4 meter. Binatang putih mulai berlari di geladak seperti serigala, dan tubuhnya yang berat menyebabkan geladak bergetar. Dia membuka mulut besarnya dan menerkam. Tindakan ini penuh keanggunan dan kekuatan. Transfigurasi adalah cabang umum dari keluarga Esper. Mereka dapat mengambil bentuk yang berbeda, beberapa lebih lemah, dan yang lain lebih kuat. Bentuk-bentuk yang mereka ambil bisa sangat aneh sehingga mereka bahkan bisa keluar dari imajinasi. Itu dikatakan terkait dengan evolusi dan berbagai mutasi gen. Beberapa akan berubah menjadi makhluk asing sementara beberapa akan berubah menjadi binatang buas. Cabang Esper ini paling sering muncul di planet yang berbasis sihir. Sifat ini dapat diturunkan melalui warisan darah atau diperoleh melalui pelatihan. Ilmu dan sihir membentuk peradaban yang berbeda, dan ada perbedaan dalam pemahaman tentang hal-hal tertentu. Selain itu, metode eksperimen mereka bisa berbeda, juga, dan masing-masing memiliki poin unik dalam hal kemajuan. Serigala putih besar melompat-lompat di geladak ketika mencoba menyerang. Han Xiao, Zhang Wei, dan dua lainnya bergabung untuk mencoba menghentikan serigala. Han Xiao merasa itu bukan urusannya. Dia membiarkan Zhang Wei dan setelan kekuatannya untuk bertindak sebagai tangkis sementara Han Xiao berdiri di samping dan mencoba melancarkan beberapa serangan diam-diam. Kadang-kadang dia akan menggunakan sarung tangan termolistriknya untuk memotong sepotong daging dari serigala. Hou Yao juga menggunakan Berserk Eagles-nya, dan aksinya cepat seperti sungai yang mengalir. Awalnya, dia bangga pada dirinya sendiri. Setelah menyaksikan betapa terampil dan minimalisnya Han Xiao dan bagaimana dia tidak akan pernah melewatkan satu peluru pun, Hou Yao merasa seperti dia membodohi dirinya sendiri. Kamu benar-benar menghayati nama kamu, Ten. Black Phantom, ketangkasannya dalam menangani senjata ganda, Hou Yao kagumi secara diam-diam. Dia telah bergabung dengan tim Zhang Wei terutama karena dia telah menerima pesanan dari para atasan, dan dia tidak pernah mendengar tim Zhang Wei mampu memberikan hasil yang baik. Yang mengejutkannya, Black Phantom yang luar biasa sebenarnya telah menjadi bagian dari tim ini di masa lalu. Serigala putih besar dipukuli habis-habisan. Menyadari bahwa itu di luar kemampuannya untuk membalas dan eksekutif lain tidak dapat membantu, itu berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Han Xiao sudah menduga ini, dan saat itu, dia menembak Berserk Eagles ke mata serigala putih besar, mengaktifkan Flaming Wheel. Kali ini, kerusakannya meningkat 3,2 kali. Ledakan. Mata serigala putih besar meledak, dan mengerang kesakitan saat jatuh ke geladak. Seluruh tongkang bergetar sesaat. Zhang Wei segera memberikan pukulan lain. Dengan amunisinya dikosongkan, zira lengan Zhang Wei menjulur menjadi pedang emas. Dia melompat ketika kerangka luarnya memberinya energi dan menempel ke tubuh serigala putih besar itu ketika dia memangkasnya berkali-kali. Yang lain maju untuk membantu dan akhirnya membunuh serigala putih besar bersama-sama. Saat itu,
pasukan cadangan akhirnya tiba di pelabuhan dan mengeluarkan suara sinyal untuk memberi sinyal kepada mereka untuk mundur. Pada saat itu, Zhang Wei berbalik dan bertanya kepada Han Xiao, "Han, Black Phantom, apakah kamu ingin pergi bersama kami?" "Tidak, terima kasih." Han Xiao melambaikan tangannya. "Baiklah, terima kasih atas bantuan kamu, aku akan ingat ini. Star Dragon juga akan mengingat ini." Petik 2. Pidato Zhang Wei memiliki makna tersembunyi. Bersama pasukannya, dia berbalik dan melompat ke atas kapal serbu. Lin Yalin menatap ke arah Han Xiao. Ketika anggota Divisi 13 menarik diri, Han Xiao mengaktifkan sepatu seluncur elektromagnetiknya dan melompat ke pantai. Dia bergegas ke truk yang telah mengikutinya secara otomatis, melompat ke kursi pengemudi, mengubahnya ke mengemudi manual, dan meninggalkan pantai dengan cepat. Hila, yang basah kuyup, naik ke kapal. Melawan rasa pusingnya, dia memelototi truk yang berangkat. Dia selalu memperlakukan orang seperti itu, tetapi kali ini, dia benar-benar merasakan obatnya sendiri. "Hantu hitam, aku akan mengingatmu." Mata Hila membeku ketika tubuhnya sembuh dengan cepat. Pasukan kriminal tiba di pelabuhan dan melepaskan torpedo, menyebabkan ranjau laut meledak. Dengan air yang meledak, mereka berhasil memasuki laut lepas. Angkatan Laut Hesla juga datang dan tidak didamaikan untuk tidak mengejar. Kedua kapal dibatasi satu sama lain. Di tengah-tengah penembakan meriam, kapal kriminal itu tenggelam. Berdasarkan strategi pertempuran, pasukan kriminal melepaskan diri dari serangan dan melarikan diri. Namun, berdasarkan kerusakan yang diderita dari pertempuran, kriminal kehilangan 70% pasukan mereka sementara kerugian Hesla kurang dari 10% dari kerugian yang dialami kriminal. Dengan itu dikatakan, kemenangan jelas bukan milik kriminal. Meskipun mereka tidak mampu menghentikan semua pasukan kriminal, kedua negara mampu mencapai tujuan pertempuran untuk menghancurkan musuh. Secara keseluruhan, pemenang pertempuran adalah Star Dragon dan Hesla. Melalui jendela, Han Xiao melirik laut. Saat kehancuran dari pertempuran laut perlahan hilang dari pandangan, dia menggelengkan kepalanya. Pertempuran berakhir. Han Xiao melirik Frenzied Sword, yang tampaknya telah hidup kembali dan duduk di sampingnya, dan menulis kepadanya sebuah misi tanpa persyaratan. Sword Frenzy telah menikamnya, dan dengan demikian, dia akan memberinya EXP bahkan jika dia tidak perlu. Deskripsi misi sebenarnya adalah hadiah karena menusuk Han Xiao, dan itu membuat Frenzied Sword terkejut. Tindakannya murni sukarela karena dia pikir tidak apa-apa baginya untuk mati tetapi Han Xiao tidak boleh. Dia tidak mengharapkan imbalan apapun, dan dia menjadi lebih bertekad untuk melindungi Han Xiao. Setelah memberikan hadiah, Han Xiao menoleh ke antarmuka sendiri dan tersenyum lebar. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kemajuan kedua. Kemajuan, 3/3. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Serigala putih besar yang dia lawan melawan Zhang Wei adalah karakter LV45. Karena ini adalah pertarungan bersama, EXP tambahan yang didapat sedikit. Namun, persyaratan untuk kemajuan dapat dikatakan telah selesai, yang berarti aku bisa maju. Han Xiao tepat di tengah-tengah medan perang. Dia memutuskan bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk kemajuannya. Aku harus keluar dari medan perang ini terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk mencari informasi lain terlebih dahulu, seperti hasil dari Tedramira River Battle. Evaluasi terakhirnya adalah B. Dia memiliki 450.000 EXP di tangan, yang jauh lebih dari yang dia harapkan, dan dia memiliki jutaan EXP yang terakumulasi di antarmuka juga. Fall of the Germinal kemajuan misi level A telah meningkat 2%, dan peningkatan untuk penghancuran otomatis bahkan lebih baik. Pasukan Germinal yang dievakuasi adalah pasukan besar yang terdiri dari banyak pasukan yang berbeda dari permukiman yang berbeda. Karena itu, ketika Star Dragon dan Hesla melumpuhkan para pengungsi, ia juga mengambil bagian. Total keuntungan telah mencapai 21%. Ini berarti bahwa dia telah menyelesaikan persyaratan pencarian ini. Benua Selatan tidak bisa menawarkan perbaikan lebih lanjut kepadanya. Dia bisa pergi ke benua Barat dan benua Utara di sebelah untuk mengantisipasi pertempuran besar seperti ini lagi. Lalu dia bisa mendapatkan lebih banyak EXP. Setelah itu, ia harus pergi ke markas Germinal di Andrea Mainland. Masih akan ada lebih banyak keuntungan yang bisa dia petik di masa depan. Jadi, Han Xiao tidak akan berhenti Fall of the Germinal begitu cepat. Karena standar minimum adalah 20% dan dia sudah menyelesaikan tugas, itu memberinya kepercayaan diri. Ini berarti dia bisa mencoba dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di waktu berikutnya karena dia tidak lagi terburu-buru untuk menyelesaikan tugas. Berdasarkan pengalamannya, peringkat dari misi A level akan lebih tinggi. Hadiah itu spesial kali ini dan tidak terbatas pada pengalaman, keterampilan, keahlian, poin bakat, peralatan khusus, atau bahkan hadiah langsung dari poin atribut. Han Xiao tiba di lokasi di mana helikopter Darknet ditempatkan. Pengemudi itu dalam keadaan siaga saat dia memindahkan mesin yang berguna ke helikopter.
Dia kemudian meledakkan truk itu tanpa meninggalkan jejak. Truk itu telah mengeluarkan sejumlah uang, tetapi karena ia memiliki banyak dana, ia tidak merasakan kesulitan sama sekali. Seperti kata pepatah, mudah untuk memasuki gaya hidup mewah ketika kamu miskin, tetapi jauh lebih sulit untuk kembali ke gaya hidup orang miskin ketika kamu kaya. Han Xiao sangat beruntung melangkah di jalan yang kaya. Pasar sangat besar, dan dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Semua orang mengatakan bahwa seorang pria menjadi buruk ketika dia menjadi kaya, dan itu benar. Han Xiao bergumam ketika dia merokok beberapa batang sebelum naik ke helikopter, memerintahkan pilot untuk berangkat. Angin dari rotor kuat, memaksa Han Xiao menyipitkan mata. Gelombang mengamuk di permukaan laut yang gelap, dan bau darah memenuhi udara. Melepaskan diri dari pengejar mereka, armada kriminal berlayar di laut yang tak terbatas. Mereka mengaktifkan anti-deteksi untuk mencegah diri mereka ditemukan oleh satelit. Ada banyak satelit yang mengorbit Aquamarine, dan banyak dari peradaban sebelumnya yang telah jatuh. Satelit-satelit ini telah diambil oleh 6 negara, tetapi beberapa dari mereka telah jatuh ke tangan pasukan lain. Beberapa menjadi satelit publik untuk beberapa peretas, dan yang lain menjadi sampah antariksa. Setiap kapal telah hangus oleh ledakan, dan tukang reparasi sibuk memperbaiki mereka, memukau pelat baja dan memperbaiki komponen mekanik yang rusak satu persatu. Sisa personil membersihkan geladak dan membersihkan noda darah. Menembus blokade membuat mereka menderita kerugian besar, termasuk nyawa 17 eksekutif. Han Xiao sendiri telah membunuh 3. Ketika Lin Yu melaporkan kembali ke komandan, ia menekankan pada statistik ini. Intervensi Black Phantom mengejutkan komandan. Itu berubah dengan cepat menjadi kemarahan ketika komandan mulai merasa seolah-olah organisasi kriminal tampaknya berubah menjadi harimau tanpa gigi. Siapapun berani menggertaknya. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan kebenciannya pada Zero. Dia telah mengganggu rencana yang telah mereka buat dengan susah payah dan juga menempatkan seluruh organisasi dalam bahaya besar. Komandan ingat percakapannya dengan Zero sebelum dia melarikan diri dari lab. Dia semakin marah setiap kali dia memikirkan bagaimana pengkhianat ini berhasil memenuhi janjinya. Komandan kemudian membuat orang menambahkan Black Phantom ke daftar pantauan karena dia tidak punya energi untuk fokus pada pembunuh kecil saat ini. Masalah utama dalam pikiran komandan adalah langkah selanjutnya dari rencana organisasi. Semua subpangkalan dari 3 benua telah dievakuasi. Sekarang mereka telah kehilangan kemampuan untuk menjadi proaktif. 6 negara tidak lagi keberatan, dan kemungkinan mereka akan mengambil kesempatan ini untuk memulai perang. Komandan tidak ingin melihat ini terjadi karena akan menyebabkan kerusakan kritis pada organisasi. Dia membutuhkan waktu untuk organisasi kriminal untuk pulih. Mereka harus menghilangkan Zero, yang bisa melihat ke masa depan. Kriminal sudah lama berada di Andrea Mainland, dan jika ke-6 negara memulai perang dengan mereka, tidak ada pilihan lain selain meninggalkan daratan dan bertempur dari laut. Lepaskan bom nuklir interkontinental. Belum lagi ada warga sipil yang tinggal di Andrea Mainland, kriminal juga memiliki fasilitas anti-rudal. Jika mereka dipaksa untuk kehabisan akal, mereka hanya bisa mematikan bom nuklir dan menghancurkan dunia. Saling menghancurkan. Tentu saja, itu akan menjadi pilihan terakhirnya, dia tidak bisa menyimpannya sebagai kartu truf. Bahkan jika dia menggunakan ini sebagai ancaman, 6 negara tidak akan pernah membiarkan kriminal terus tumbuh. Mungkin Red Maple, Ordina, dan Hesla akan berkompromi pada tahap yang berbeda dan mulai melancarkan serangan diam-diam di belakang layar, tetapi orang yang gegabah dari Theseus dan orang gila dari Ryland tidak akan menahan diri. Mereka kemungkinan akan menolak segala bentuk kompromi dan hanya akan meluncurkan serangan balik yang lebih agresif. Mereka tidak takut dihancurkan bersama dengan kriminal jika memang harus. Dalam plot aslinya, keempat benua adalah medan perang untuk 6 negara. Subpangkalan rahasia mengikat 6 negara dan mempengaruhi perang sampai batas yang sangat besar. Hanya dengan memiliki keberuntungan di pihak mereka, akankah mereka mampu memecahkan kebuntuan? Ketika perang menjadi sengit, pasukan kriminal menderita banyak kekalahan dan sangat lumpuh. Karena tidak ada banyak angkatan bersenjata yang tersisa dari kriminal, beberapa politisi di 6 negara merasa tujuan mereka tercapai dan memilih untuk berkompromi. Dari sudut pandang mereka, tujuan menghancurkan kriminal telah tercapai, dan 6 bangsa juga menderita kerugian. Mereka memilih untuk membiarkan organisasi kriminal tetap di Andrea Mainland. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana tidak ada yang mau. Meskipun tidak mungkin untuk menghapus akar, itu bisa mencegah kebangkitan mereka. Rintangan apapun dari 6 negara telah dihapus. Organisasi kriminal telah kehilangan ancaman kuat mereka ke 6 negara, seperti pembunuhan warga sipil dan menghancurkan kota. Hanya basecamp Andrea Mainland yang tersisa untuk mereka, dan 6 bangsa bisa menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, membuat situasi untuk kriminal lebih buruk daripada yang sudah ada. Tugas paling mendesak saat ini adalah mengalihkan perhatian 6 negara, tidak membiarkan mereka memiliki waktu dan sumber daya untuk memulai perang. Komandan memikirkan hal ini lagi, tetapi dia tidak dapat memikirkan ide-ide yang lebih baik.
Komandan, Pangkalan 13 memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Ini berkaitan dengan subjek tes yang berhasil baru-baru ini dari Rencana Perbaikan Genetik. Ini adalah catatan pengamatan. Seorang asisten menyerahkan laporan kepadanya. Saat komandan mendengar kata-kata subjek uji, ia merasakan sakit kepala. Dia tertegun ketika dia melihat laporan itu. Asisten itu kemudian berkata, kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada satu orang. Seperti yang kamu lihat pada daftar berikut, fenomena ini tampaknya terjadi dalam skala besar dan menyebar seperti penyakit menular. Petik 2. Komandan itu terdiam beberapa saat, seakan sedang mencerna informasi. Dia kemudian menyeringai di bawah topeng. Ada fenomena aneh, tapi sepertinya keberuntungan ada di pihak kita. 6 negara harus mulai khawatir sekarang. Petik 2. Di sebuah ruangan di atas kapal, cahayanya redup dan terus berkedip. Hila melepas seragam tempur hitamnya dan menghadap cermin untuk menghitung jumlah luka di tubuhnya. Yang paling jelas adalah peluru di sisi tulang rusuknya, dan gumpalan darah gelap yang terbentuk itu menakutkan. Hila tanpa ekspresi saat dia menggosok luka untuk mengungkapkan dagingnya yang lembut. Dia melihat cermin dan ingat bagaimana kulitnya halus dan adil tanpa bekas luka. Tidak seperti sekarang, dia memiliki begitu banyak tanda luka serius di tubuhnya. Hila menurunkan kelopak matanya, dan bulu matanya yang panjang menutupi matanya. Dia mengenakan pakaiannya lagi dan pergi untuk menatap laut tanpa suara. Dia harus hidup dan menunggu pertempuran berikutnya. Zhang Wei dan timnya naik pesawat kembali ke Divisi 13. Selain Zhang Wei, yang harus menulis laporan, anggota tim lainnya memejamkan mata saat mereka kewalahan karena kelelahan akibat pertempuran. Katakan, bagaimana Han Xiao menjadi hantu hitam? Li Yalin tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan bingung. Apa, Brother Xiao adalah Black Phantom? Lin Yao terkejut karena dia tidak terlibat dalam pertempuran dan tidak tahu tentang masalah ini. Zhang Wei kemudian menjelaskan kisah itu kepadanya. Lin Yao terperangah dan tidak bisa membantu tetapi bertanya, kamu tidak bisa mengenali orang yang salah, kan? Aku bisa mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Lin Yalin dengan dingin tertawa dengan percaya diri. Apakah kita tidak akan mencarinya dan membawanya kembali? Dia malu ketika dia pergi. Dia harus berada di misi rahasia. Aku akan bertanya kepada atasan ketika aku melapor kepada mereka, kata Zhang Wei sambil menggelengkan kepalanya. Lin Yalin tidak bisa membantu tetapi menambahkan, tolong bantu aku bertanya kapan dia berniat untuk membayar aku juga. Zhang Wei kehilangan kata-kata. Little Lin Lin, kamu sepertinya tidak terluka. Di Susu, yang berada di pesawat yang sama, datang. Wajah Li Yalin tiba-tiba terhempas saat dia menoleh, mengabaikannya. Di Susu tidak terganggu. Dia mendorong Lin Yao yang pemalu ke samping dan duduk di samping Li Yalin. Dengan senyum main-main, dia bergerak lebih dekat ke Li Yalin. Dia kemudian bergerak lebih jauh dengan tergesa-gesa seolah-olah Di Susu adalah sumber virus. Di Susu menyukai wajah Li Yalin yang tidak nyaman. Dia tertawa, memalingkan muka, dan bertanya, apakah kalian berbicara tentang Black Phantom? Aku pernah bertemu dengannya di masa lalu dan mendengar dia ikut serta dalam perang juga. Petik 2. Mata Li Yalin bersinar. Dia sangat yakin bahwa Black Phantom adalah Han Xiao. Ingin tahu tentang apa yang terjadi padanya setelah dia meninggalkan Divisi 13, dia melihat melewati kekesalannya dengan Di Susu dan bertanya dengan bersemangat, apa yang dia lakukan ketika kamu bertemu dengannya. Pada saat itu, nama kodenya masih Black, seorang pembunuh tingkat Scorpion, yang terlibat dalam misi pertahanan di Seagul City dengan pemimpin Darknet. Li Yalin memompa dengan penuh perhatian untuk informasi lebih lanjut. Apakah kamu mendengar sesuatu yang lain? Di Susu mengangkat alisnya. Mengapa kamu begitu khawatir? Aku ingin tahu tentang dia, Li Yalin menjelaskan. Dia merasa pasti ada alasan yang lebih dalam untuk Han Xiao menjadi Black Phantom. Dia tidak akan membuka identitasnya dengan mudah. Ingin tahu? Oh tidak, itu biasanya akan menjadi langkah pertama ke awal kisah cinta. Kita harus membunuh kemungkinan itu di tempatnya. Mata Di Susu membeku tetapi senyumnya tetap. Dia berkata perlahan, oh, aku mendapat informasi tentang Black Phantom dari seorang pembunuh wanita dengan nama kode Golden Fox. 5 menit kemudian, kerumunan yang mendengarkan sedang menatap dengan mata sayu, mencoba yang terbaik untuk memproses informasi dalam jumlah besar. Lin Yao gemetar ketakutan. Pada suatu saat, Lambert berhenti menyeka pedangnya. Lin Yalin bergumam pelan, tidak heran dia tidak memiliki keinginan fisik ketika dia menyentuhku. Hou Yue menelan ludah dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan bersembunyi jika Han Xiao pernah kembali ke tim. Ketika kamu bertemu dengannya lain kali, berhati-hatilah. Di Susu terkekeh, bangkit, dan pergi dengan sasai, meninggalkan kelompok saling memandang. Zhang Wei batuk. Dia adalah rekan setim kita. Jangan mendiskriminasi dia. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Zhang Wei batuk lagi saat dia terus menulis laporan. Namun, berita itu meresahkan.
Dia tidak bisa menenangkan pikirannya untuk fokus sepenuhnya pada laporannya tetapi terus maju. Segera setelah dia selesai, dia bangkit untuk mencari komandannya. Setelah menyerahkan laporannya, ia meminta untuk berbicara dengan sekretaris. Setelah beberapa menit menunggu, permintaannya disetujui, dan komunikasi video dilakukan. Gambar kepala botak dari Direktur Dinas Rahasia muncul di layar. Zhang Wei langsung ke titik dan berkata, "Kami melihat Han Xiao." Direktur Dinas Rahasia terkejut. Sejak ujung terakhir, Han Xiao tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Dia tidak bisa dihubungi tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Meskipun Divisi 13 telah menghentikan pencarian mereka untuk Han Xiao, mereka masih sangat ingin tahu tentang keberadaannya. Direktur Dinas Rahasia berkata dengan nada serius, "Lanjutkan." Zhang Wei menyuarakan kalimatnya dengan hati-hati dan menjelaskan bagaimana mereka menemukan bahwa hantu hitam adalah Han Xiao. Direktur Dinas Rahasia awalnya berpikir bahwa Zhang Wei telah melihat Han Xiao dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu bahwa itu hanya spekulasi tanpa bukti kuat. Dia menatap kosong sejenak sebelum dia meredam tawa kecil dan menjawab, "Kamu." Pasti membingungkan kedua orang itu. Bagaimana Pantom Hitam bisa menjadi Han Xiao? Salah satunya adalah seorang pembunuh super di organisasi jaring ke-8 dengan tingkat kemampuan tempur yang luar biasa. Meskipun Han Xiao telah menunjukkan kemampuannya sebelumnya, dia jauh lebih lemah dari Pantom Hitam. Dugaan ini terlalu jauh dari sasaran. Direktur Dinas Rahasia benar-benar terhibur. Dia hampir berkata bahwa Han Xiao adalah Zero, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Biro memiliki aturan kerahasiaan yang ketat yang mencegahnya mengungkapkan identitas Zero kepada orang lain. Meskipun keberadaan Han Xiao sangat tidak menentu dan tidak dapat diprediksi dan organisasi kriminal sangat dirusak, maka mungkin tidak ada banyak kebutuhan untuk menyembunyikan identitas Han Xiao. Aturan adalah aturan. Bagaimanapun, Han Xiao telah dikenal sebagai agen lapangan selama ini. Menyembunyikan identitasnya bisa mengurangi risiko dan mengurangi masalah. Meskipun organisasi kriminal tahu bahwa Zero berhubungan dengan Star Dragon, mereka tidak dapat menemukan Zero selama ini. Dengan demikian, direktur berpikir tidak perlu membiarkan Zhang Wei masuk pada informasi ini. Zhang Wei belum pernah melihat penampilan nyata Han Xiao, jadi dia tidak bisa mengetahui bahwa identitas sejati Han Xiao adalah Zero. Mengenai identitas asli Han Xiao, dia tidak mungkin Black Phantom. Zhang Wei menatap kosong. Dia berpikir, mungkin, bahwa ini adalah pesan tersembunyi dari sekretaris, baginya untuk berhenti menjadi penasaran tentang masalah ini. Jadi, Han Xiao kemungkinan besar dikirim oleh atasan pada misi khusus, yang akan menjelaskan mengapa ia perlu menyembunyikan identitasnya. "Aku mengerti," jawab Zhang Wei dengan anggukan. Sekretaris bingung. "Apa yang kamu mengerti aneh?" Divisi 13 Star Dragon memilah semua laporan dan informasi intelijen dan menyerahkan dokumen terakhir kepada Komite 7 Kursi. Komite mengadakan pertemuan untuk memilah semua masalah penting yang perlu dibahas, dan akhirnya, hanya ada masalah tentang Black Phantom yang tersisa di atas meja. Keenamnya tahu reputasi Black Phantom di Darknet. Diskusi itu lebih fokus pada bagaimana mereka harus memperlakukan Black Phantom. Dia menawarkan uluran tangan, tetapi itu bisa atas permintaan Darknet atau karena keputusan pribadinya. Seorang tetua mengetuk meja bagian atas dan berkata perlahan, "Darknet datang kepada kita sebelumnya. Mereka akan memulai program tempat tinggal, sehingga mereka meminta bantuan kami. Jadi, ini harusnya sikap ramah dari mereka." Petik 2. Para anggota mengangguk setuju. Darknet selalu menjadi pihak netral. Jika ini adalah tanda bahwa mereka condong ke 6 negara, itu pasti akan menjadi peristiwa yang baik. Komite 7 anggota dengan cepat menyimpulkan bahwa mereka akan mendukung program perlindungan Darknet dan menyetujui permintaan mereka untuk bantuan materi. Ini adalah kesempatan mereka untuk membalas budi dan memenangkan mereka. Setelah pertemuan selesai, Bu Hui dan Tetua Gao mendorong membuka pintu ruang konferensi yang berat dan berjalan menyusuri koridor kosong yang sunyi berdampingan, membahas masalah terpisah dengan suara pelan. "Apakah kamu mendapat berita lain tentang Han Xiao? Dia belum terlihat sejak dia memberi kita beberapa intelijen 2 bulan lalu." Bu Hui menggelengkan kepalanya. Han Xiao adalah orang yang memberikan informasi. Divisi 13 ingin sekali berhubungan dengannya lagi, tetapi dia tidak mengangkat telepon atau menjawab pesan apapun. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi, dia benar-benar keluar dari jaringan. Tidak ada yang tahu keberadaannya atau rencananya. Hati Bu Hui tenggelam ketika dia mengingat sifat alami Han yang cermat. Tolong jangan membuat kekacauan lagi. Adapun spekulasi Zhang Wei, Bu Hui hanya mendengar dari Direktur Secret Service yang secara singkat menyebutkannya. Tanpa bukti nyata, dia tidak akan terlalu repot. Bagaimana Pantom Hitam bisa menjadi Han Xiao? Penampilan dan kemampuan bertarungnya tidak sebanding. Zhang Wei tidak tahu identitas asli Han Xiao, jadi dia menebak secara membabi buta, tetapi Bu Hui sadar bahwa Han Xiao adalah Zero. Intel mereka asimetris, mungkin itulah sebabnya itu menyebabkan kesalahpahaman.
Informasi diperbarui di Darknet, dan beberapa informasi mengenai pertempuran Sungai Tedramira diedarkan. Kebanyakan orang khawatir tentang volatilitas situasi, seolah-olah awan gelap perang menjulang di Cakrawala sekali lagi. Informasi tersebut berisi berita tentang keterlibatan Black Phantom dalam pertarungan. Banyak kekuatan yang sangat prihatin tentang tindakan pembunuh bayaran super ini. Jelas bahwa Black Phantom adalah mekanik yang sangat kuat. Ada cukup banyak espers dan pugilis yang kuat, tetapi mekanika dengan kemampuan tempur yang tinggi jarang terjadi. Black Phantom harus ditambahkan ke daftar pendek mekanika kuat. Dia masih membuat gerakan profil tinggi. Bennett menghela nafas yang dalam dan menghirup ramuan herbalnya yang dimaksudkan untuk menekan lukanya. Tiba-tiba, Wang Yuan menerima telepon. Wajahnya bersinar dengan gembira dan berseru, Star Dragon telah menjanjikan bantuan materi. Bennett terkejut. Itu bukan jumlah yang kecil, tetapi Star Dragon telah menyetujuinya dengan mudah. Dia bertanya, apa yang mereka katakan? Yah, mereka bilang mereka sangat berterima kasih atas bantuan kita. Bennett mengerutkan kening bingung. Membantu, apa yang telah kita lakukan? Setelah dipikir-pikir lagi, Bennett menyadari bahwa Star Dragon pasti mengira bahwa mereka telah mengirim Black Phantom. Black Phantom dipandang sebagai perwakilan dari Pakta Darah, dan tindakannya tak pelak dilabeli sebagai mewakili organisasi jaring kegelapan. Bennett bingung, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Black Phantom secara tidak sengaja membantunya. Dia pasti tidak akan menjelaskan kesalahpahaman yang luar biasa ini. Yah, kurasa aku berutang budi padanya. Oh, apa yang dikatakan Hesla? Petik 2. Wang Yuan mendorong kacamata bingkai hitamnya. Dengan sedikit rasa jijik di matanya, dia mendengus, mereka masih menyingkirkan tanggung jawab. Bennett menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama tahu cara Hesla melakukan sesuatu, dan hanya Star Dragon yang lebih mudah diajak bicara. Jika dia benar-benar ingin menggali beberapa bantuan material dari 5 negara pelit lainnya, itu tidak akan tanpa negosiasi yang panjang dan membosankan. Dengan bantuan Star Dragon, sumber daya awal kurang lebih cukup. Mari kita mulai program shelter sesegera mungkin. Perang akan pecah kapan saja sekarang. Semakin cepat diterapkan, semakin banyak orang yang bisa kita tempatkan. Petik 2. Sleepy Inter dan kelompoknya akhirnya menyelesaikan misi seri Camp Destroyer pertempuran Sungai Tedramira. Evaluasi mereka secara alami rendah, tetapi karena itu adalah misi super level, EXP yang mereka dapatkan cukup besar. Mereka seharusnya sangat senang dengan hasilnya, tetapi setiap kali mereka bertiga mengingat kinerja Frenzied Sword, mereka segera merasa bahwa hadiah dari misi itu terlalu sedikit. Perbandingan selalu membuatnya lebih buruk. Perasaan jauh di belakang seseorang hanya terasa mengerikan, belum lagi bahwa mereka sebenarnya sudah mulai pada saat yang sama. Rainy Kimaga tenang, tetapi Sleepy Inter dan Twin Clay Fried Rice benar-benar muak. Memikirkannya lagi dan lagi, Sleepy Inter akhirnya mengirim permintaan obrolan ke Frenzied Sword. Pedang Frenzied. Sleepy Inter, mengapa kamu mencari aku? Frenzied Sword bertanya dengan suara rendah hati. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu memicu pencarian rahasia? Kami melihatmu di medan perang. Sleepy Inter mengirim pesan video. Oh, kalian juga ada di sana. Sword Frenzied terkejut. Mengapa nada ini terasa sangat menjengkelkan? Sleepy Inter batuk kering dan mengobrol setengah hati sebelum bertanya tentang Black Phantom. Video itu menunjukkan Black Phantom beraksi. Sleepy Inter sangat menyadari bahwa Black Phantom adalah sosok yang telah terlihat di sekitar Big Horn Village, dan dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Frenzied Sword mengenalnya. Frenzied Sword terus berbelit-belit dan menolak untuk berbicara tentang topik utama. Sleepy Inter tahu bahwa dia tidak mau berbagi informasi tentang pencarian rahasia, dan dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan menutup komunikasi dengan cemberut. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tanya nasi goreng Twin Clay. Tidak. Sleepy Inter menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya sedikit iri pada Frenzied Sword, tapi dia tahu pencarian rahasia adalah sesuatu yang datang dengan keberuntungan. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Kenapa kita tidak mencoba berbicara dengan Black Phantom? Langit berubah cerah di dekat Cakrawala. Itu fajar. Atas permintaan Han Xiao, helikopter mendarat di puncak bukit di hutan belantara. Han Xiao meminta pilot untuk berdiri, dan melangkah turun dari pesawat, dia menarik napas dalam-dalam. Udara segar menyegarkannya. Setelah terbang sepanjang malam dari Sungai Tedramira, dia bersiap untuk kemajuannya ketika Frenzied Sword jatuh offline. Seorang pemain yang sedang offline hampir sama dengan menghilang. Itu memberi pilot kejutan. Melihat bahwa ekspresi Han Xiao tetap tidak berubah, dia menekan keterkejutannya. Pemain yang berbeda memiliki kekhasan yang berbeda. Meskipun dunia memiliki semua jenis espers yang membuat semua orang terbiasa dengan kelainan, seiring waktu, semakin banyak orang akan menyadari sifat khas komunitas pemain, dan pasti akan ada beberapa perkembangan yang menarik. Han Xiao tidak sabar untuk melihat ini terjadi. Lalu dia bisa memvalidasi beberapa tebakannya.
Mengesampingkan pikiran-pikiran ini, Han Xiao memusatkan perhatiannya pada antarmuka. Persyaratan untuk kemajuan telah dipenuhi, jadi naik level akan berarti kemajuan. Dia melihat EXP yang telah dia kumpulkan selama 2 bulan terakhir. Kecuali XP yang telah ia gunakan untuk peningkatan keterampilan dan integrasi cetak biru, ia masih memiliki 6,1 juta EXP penuh tersisa. Akhirnya, kemajuan kedua, Han Xiao diam-diam melompat kegirangan. Kemajuannya telah secepat roket, terutama karena ia mendapat saluran besar untuk menuai EXP setelah para pemain muncul. Setelah kemajuan ini, ia secara resmi akan menjadi tokoh teratas di Aquamarine, dan ini hanya permulaan. Ini berarti bahwa dia bisa menginjakkan kaki di area yang sebelumnya dianggap terlalu berbahaya, untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang langka itu. Quest yang bisa memicu situasi berbahaya, kemampuan, keterampilan, dan peralatan, semua itu akan berdampak besar pada kemampuan tempurnya. Dia sudah setengah jalan untuk menjadi seseorang seperti Bennett dan Hilai yang bisa mengambil quest level boss dengan kemampuan template mereka. Kemajuan. Han Xiao memasuki XP-nya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mekanik trainee, level up LV5. Plus 50 energi, plus 1 dexterity, plus 1 endurance, plus 4 intelligence. Mencapai 3 poin-poin stat yang belum ditetapkan. Mencapai 1 talent point. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah menyelesaikan kemajuan kedua kamu. Rasio poin daya tahan dan kesehatan meningkat menjadi pukul 120. Setelah kemajuan, rasio konversi titik kesehatan Han Xiao meningkat dari pukul 1.15 menjadi pukul 1.20. Jelas baginya bahwa tubuhnya lebih kuat. Dia bisa merasakan bola energi turun di perutnya, menyegarkannya. Kemajuan kedua ini tidak membuka banyak keterampilan seperti kemajuan pertamanya. Kemajuan pertamanya terasa seperti kelahiran kembali total, sementara kemajuan kedua ini jauh lebih lancar dari prosesnya yang pertama. Meskipun tidak eksplisit sebagai deskripsi pada antarmuka, Han Xiao memperhatikan bahwa persepsinya menjadi lebih akut. Dunia lebih jelas di matanya. Jika dia harus menggambarkan bagaimana perasaan kemajuan itu akan alami. Dia bisa merasakan angin sepoi-sepoi mengalir di sekitar anggota tubuhnya dan mencium campuran partikel di udara. Indranya diperkuat oleh beberapa takikan. Kemajuan kedua adalah prasyarat untuk membuka banyak keterampilan, dan tentu saja, manfaat yang paling jelas adalah bahwa ia dapat meningkatkan ke LV60. Dia memiliki banyak EXP di antarmuka, jadi dia tidak perlu tetap pada levelnya saat ini untuk mengakumulasi EXP. Dia pertama-tama dapat mengambil penguntit malam, yang berada di LV6, ke level tertinggi. Ini akan menghasilkan total 30 dexterity, 20 strength, 10 mystery, serta 10 poin talent dan 20 poin stats yang tidak ditetapkan. Han Xiao kemudian menugaskan EXP ke mekanik trainee, kelas utama dengan batas atas LV15. Saat ia berkembang, butuh EXP lebih banyak untuk naik level. Dia telah menggunakan EXP dalam jumlah yang signifikan untuk naik level dari LV5 ke LV10. Levelnya meroket oleh puluhan level dan naik langsung ke LV50. Saat energinya melebihi 1000 poin dan mencapai energi level 6, Han Xiao menerima hadiah tonggak tambahan. Garis bawah garis bawah garis bawah. 6 STR, 8 DEX, 6 END, 10 INT, plus 400 max. Stamina, plus 8% kualitas mesin, plus 8% kecepatan produksi, stats energi diperkuat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ketika level energi seseorang tumbuh lebih tinggi, penambahan bonus menjadi lebih signifikan. Naik level hingga LV6 adalah tonggak penting. Dia bisa menerima tambahan bonus energi stats strengthened yang menjadikan keunggulan atributnya lebih menonjol. Bagi seorang mekanik, energi dengan sifat magnetik dapat digunakan untuk memproduksi dan menggunakan mesin. Ia dapat meningkatkan kecepatan, meningkatkan kualitas, dan memperkuat daya dengan lebih mudah. Efek yang sebenarnya akan jauh lebih berguna daripada angka pada tampilan antarmuka. Mekanik tidak seperti pugilis atau espers yang akan membutuhkan energi dalam jumlah besar. Pada awalnya, energi tambahan mungkin tidak terlalu berguna bagi mekanika, tetapi begitu dia memiliki kemampuan untuk menggunakan energinya dengan cara ini, kekuatannya sebagai seorang mekanik akan lebih terlihat. Mekanik trainee mencapai LV10. Untuk naik level lebih lanjut, Han Xiao akan membutuhkan 800.000 EXP. Han Xiao memiliki sekitar 1.300.000 EXP tersisa di antarmukanya. Dia memutuskan untuk menyimpan setengahnya sebagai cadangan untuk mengintegrasikan cetak biru dan meningkatkan keterampilan lainnya. Dalam 2 bulan terakhir, dia sesekali meningkatkan beberapa keterampilan penting, seperti sniper bergerak tembakan meluncur terus-menerus. Tidak lupa cetak biru, intinya armor retractable armor sudah berada di LV5. Dia sudah mengenakan set baju besi baru di mana statsnya diperkuat.
Dia juga meningkatkan cetak biru seperti robot runner, chip cerdas tingkat rendah. Cetak biru ini adalah yang relatif berguna. Han Xiao melihat skill list dan memasukkan XP-nya ke dalam Flaming Wheel dan Fine Intensive Modification. Kedua keterampilan ini memiliki nilai EXP yang lebih baik. Setelah XP-nya turun hingga setengah dari level awalnya, Han Xiao menghentikan proses peningkatan. Kedua keterampilan ini masing-masing ditingkatkan oleh 2 atau 3 tingkat. Dia telah mengumpulkan 38 poin stat yang belum ditetapkan, dan dia melemparkan semuanya ke dalam stat intelijennya. Itu adalah cara kasar namun sederhana di mana mekanika meningkatkan diri. Setelah semua ini dilakukan, efektivitas tempurnya melonjak. Tanpa mengandalkan peralatannya, energi rank-nya mencapai standar 12.000 ona. Garis bawah garis bawah garis bawah. Level 50. Atribut 69 STR, 94 Dex, 82 N, 200 INT, 11 MYS, 6 C, 1 Look. Kesehatan 2970. Energi 1,230 LV. 6. Level daya 1213 ona. Kelas D. Ambil peralatan kamu bisa menjadi sosok tingkat bos di planet ini jika kamu bekerja keras. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao sangat puas dengan pertumbuhan kekuatannya. Kecerdasan telah menjadi stat terkuatnya, kecerdasan itu telah mencapai 200 poin. Dia bisa menjadi jauh lebih produktif ketika dia menggunakan mesinnya sekarang. Dengan kecepatan di mana dia mendapatkan EXP, dia akan naik ke LV60 dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah batas atas untuk kemajuan kedua, dia berada di puncak di antara para pemain versi 1.0. Kemampuan bertarung aku sekarang, dikombinasikan dengan peralatan mekanik aku, berarti bahwa aku termasuk di antara beberapa pejuang top di Aquamarine. Bahkan di LV50, stats aku sangat kuat. Itu sebagian karena keahlian aku dan sebagian karena pekerjaan utama aku adalah pada tingkat tinggi. Ini berarti aku dapat merawat sebagian besar manusia super tanpa terlalu banyak kesulitan. Aku dapat mengandalkan mesin aku untuk membantu aku menang, tetapi keahlian dan keterampilan aku terlalu terbatas. Aku terlalu jauh dari seseorang seperti Bennett. Han Xiao telah sibuk memanen EXP dari pemain, dan dia akan terus melakukannya, mengumpulkan EXP dan mendapatkan exposure untuk meningkatkan popularitasnya. Dia akan bepergian ke desa-desa pemula di luar Andrea untuk mengajarkan keterampilan dasar para pemain pemula terlebih dahulu, dan setelah itu, dia bisa melanjutkan mengajar teknik penempaan energi. Melalui ini, ia akan mengumpulkan banyak EXP. Dengan ini, dia yakin bahwa dia akan dapat berinvestasi dalam keterampilan dan kemampuan langkah segera. EXP senilai 2 bulan hilang dalam sekejap. Itu tidak akan mudah jika dia masih menjadi dirinya yang dulu. Dia ingin naik level saat dia mendapatkan EXP. Sekarang, Han Xiao tidak terlalu khawatir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak EXP. Para pemain, mereka adalah pasar terbesar. Energi tempat teknik adalah kartu trufnya. Begitu dia mengeluarkan berita, itu akan memicu kegilaan. Bahkan, setiap pemain yang telah melalui kemajuan pertama mereka pada akhirnya akan membangkitkan keterampilan ini. Tetapi sebagian besar pemain tidak menyadari hal ini. Selama dia memberikan skill ini kepada pemain di bawah LV20, dia akan dapat memanen EXP dalam jumlah besar. Tetapi ada suatu kondisi, dia perlu meningkatkan profilnya sehingga lebih banyak pemain bisa mengenalnya. Ada 2 cara. Aku bisa mengambil inisiatif untuk menemukan pemain atau menciptakan peluang bagi pemain untuk menemukan aku. Han Xiao mengelus janggutnya dan tenggelam dalam pikirannya. Jika dia memilih untuk mencari pemain secara proaktif, itu akan menjadi perjalanan seperti perjalanannya baru-baru ini ke Bighorn Village. Selain tempat pemula di luar Andrea Mainland, dia bisa pergi ke benua selatan, benua barat, dan benua utara untuk memanen sejumlah EXP. Sepertinya dia tidak punya banyak kesempatan untuk mendapatkan pemain untuk datang kepadanya sendiri. Dia bisa melepaskan lebih banyak tugas setelah kemajuannya, tetapi itu masih setetes di lautan jika dia melihat seluruh komunitas pemain. Tidak mungkin dia bisa menarik semua pemain. Dia telah membuat awal yang baik di Bighorn Village, cukup banyak pemain berpikir bahwa Black Phantom dapat memicu pencarian rahasia. Tapi itu jauh dari mendapatkan pemain yang cukup untuk datang kepadanya. Dia membutuhkan rencana yang lebih konkret. Setelah pertempuran, organisasi kriminal telah menarik pasukannya dari 3 benua dan bersembunyi. Untuk saat ini, situasi global akan tetap stabil. Paling tidak akan ada deklarasi perang untuk publik selama beberapa waktu. Gelombang telah berubah. Kriminal tidak akan menyatakan perang. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, kekuasaan kini telah sampai ke tangan 6 negara. Mungkin hanya membawa perang terkemuka ke tanggal yang lebih awal. Ini bukan niat aslinya. Mengundurkan diri dari nasibnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian, situasinya tidak terlalu buruk. Jika 6 negara maju untuk memulai perang dan menghancurkan organisasi kriminal, itu tidak akan membahayakan dirinya.
Dengan pemikiran ini, Han Xiao merasa lega. Bagaimanapun, dia bukan orang yang egois, dia tidak pernah merasa seperti dia bisa mengendalikan semua orang. Apa yang dia selalu ingin lakukan adalah memanfaatkan sepenuhnya pandangan ke depan yang luar biasa untuk menuai manfaat dari perebutan kekuasaan antara kekuatan yang berbeda. Meskipun situasinya telah menyimpang dari jalur awalnya, perang tetap tidak dapat dihindari. Han Xiao tidak bisa menahan nafas. Dia tidak berdaya sebagai individu untuk mencoba membalikkan situasi. Sebagai gantinya, dia terlibat ke dalam pusaran. Namun, justru karena dia berputar ke dalam situasi, dia bisa mengambil peluang yang datang padanya. Ini benar-benar memberi energi bagi Han Xiao. Agar setiap pemain mencapai LV20, mereka akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Tapi sekarang, 2 bulan hanya baik bagi aku untuk melakukan perjalanan ke semua desa pemula, Han Xiao berpikir sendiri sambil menyeringai. Setelah menyusun rencana tindakan selanjutnya, Han Xiao mulai memikirkan masalah lain, kekuatannya sendiri. Setelah kemajuannya, ia dapat bergerak lebih dekat ke batas atas versi 1.0. Tentu saja, tidak ada batas atas yang nyata baginya. Dia lebih peduli tentang kemampuan tempurnya. Barisan hanya bagian dari kemampuan tempurnya. Kemampuannya akan lebih tergantung pada keterampilan, keahlian, dan peralatan mekaniknya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mekanika lebih bergantung pada peralatan mereka daripada kelas lain. Han Xiao menggunakan penembak jitu tanpa hambatan. Secara alami, dia tidak mau menyerah pada penembak jitu. Namun, dia merasa sudah waktunya untuk mengembangkan gaya bertarung kedua untuk menghadapi situasi yang semakin kompleks yang akan dia hadapi. Mekanik dikenal memiliki berbagai taktik. Sama seperti bagaimana orang suci tidak akan pernah jatuh pada trik yang sama lagi, mekanik tidak akan pernah bergantung pada satu set taktik. Untuk mengembangkan taktik baru, seseorang hanya perlu mengembangkan taktik baru yang berpusat di sekitar gadget inti, seperti halnya inti dari lurker sniper flow adalah sniper itu sendiri. Menggunakan alat tambahan seperti sepatu seluncur elektromagnetik, amunisi khusus, kemampuan sembunyi-sembunyi, dan sebagainya dapat semakin memperkuat kehebatan seseorang. Bagi seorang mekanik, mengembangkan taktik pertempuran baru adalah tugas yang menantang namun menyenangkan. Brainstorming pada ide-ide baru dan kemudian menghidupkannya memungkinkan seseorang untuk mencapai rasa kepuasan, seperti halnya permainan peran. Aku punya beberapa pilihan, rovers, baterai portabel, mechas yang diciptakan sendiri. Namun, atribut dan kecerdasan penemu lemah pada mereka sendiri, dan selain itu, karena ukurannya yang besar, mereka tidak dapat dengan mudah dibawa-bawa. Selain itu, bahkan jika satu-satunya model ditempatkan ke dalam pasukan robot, hasilnya akan tetap tidak memuaskan. Mereka terlalu mahal. Mengenai baterainya, meskipun ada portable dalam namanya, disk alas masih terlalu besar. Jika aku tidak bisa merakitnya dalam hitungan detik, aku tidak bisa menggunakannya dengan gaya penyembur api. Mungkin, aku hanya bisa menggunakannya sebagai perangkap penyergapan. Ada juga mechas yang diciptakan sendiri. Han Xiao memiliki banyak cetak biru yang bisa ia gunakan untuk baju zirah, seperti K600 endoskeleton, smart chip, anggota badan exoskeleton, electromagnetic hover boots, basic storage cube, dan modul lainnya. Selain itu, ia telah memperoleh semua pengetahuan dasar, termasuk bioengineering, dinamika mekanik, majelis, dan energetika. Dia sudah memenuhi kriteria untuk membuat baju besinya sendiri. Ini bukan ide yang buruk, namun, beberapa masalah mungkin masih muncul. Misalnya, untuk melengkapi Mesha, dia pertama-tama akan membutuhkan kendaraan pendukung yang dapat memperbaiki dan mengisi kembali bahan-bahan tersebut. Pertempuran yang berkepanjangan bisa melemahkan kekuatan serangan, sama seperti masalah yang dihadapi setiap pria. Selain itu, dia tidak ingin berlarian memakai kaleng, dan akan lebih baik jika dia bisa terbang. Dia benar-benar mengembangkan jetpack, tetapi masih membutuhkan beberapa penyesuaian. Saat diaktifkan, jetpack akan terbang tanpa pilot. Jika jetpack itu diamankan dengan kuat, orang bisa merasakan seperti apa kecepatan 100 kali roda Ferris rasakan. Han Xiao tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya, dan karena itu, terlepas dari drone kecil, tidak ada mesin lain yang memiliki kemampuan terbang. Mechas skala menengah dan skala besar membutuhkan pengetahuan tingkat lanjut modifikasi mesin berat dan dia hanya mampu memodifikasi mesin ringan. Setelan nanomuskel lebih klasik tetapi membutuhkan pengetahuan lanjut tentang modifikasi mesin miniatur. Tiba-tiba, Han Xiao mengalami momen eureka dan muncul dengan ide baru. Hampir membuat kesalahan besar. Sebenarnya, aku tidak perlu baju besi sebagai inti taktik aku. Aku bisa mulai dari jenis bantuan armor ringan, mengabaikan senjata dan fokus pada atribut pribadi aku. Dia punya ide. Ketika dia mengingat baju besi yang telah dia gunakan atau lihat sebelumnya, dia berpikir bahwa baju besi dasar terlihat dapat diandalkan dan akan mudah untuk ditiru. Adapun robot dan menara, dia memutuskan untuk menyerah pada mereka karena mereka tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana, dan mustahil untuk selalu membawa truk. Bahkan dengan dukungan udara, harus ada pesawat angkut, dan kemudian ada uangnya. Tidak ada pesawat yang bisa terbang di wilayah udara negara.
Bahkan pesawat perusahaan Fabian, yang memiliki lisensi, harus mengikuti rute tetap, dan mereka tidak diizinkan terbang kemanapun mereka suka. Tidak apa-apa untuk terbang ke alam liar, tetapi tidak akan ada stasiun pasokan yang stabil di sekitarnya, dan akan sulit bagi airdrops. Saat malam memudar, sinar kemasan matahari muncul kembali, mengubah langit dari gelap gulita menjadi biru muda. Han Xiao meregangkan lehernya, dan dari tulang kerahnya terdengar suara pecah. Dia kembali bersemangat dan penuh semangat, siap untuk hari yang segar. Dia merasa seperti bisa menusuk langit hanya dengan satu pukulan. Tentu saja, itu hanya ilusi karena energinya yang meluap. Perasaannya, setelah menjadi lebih kuat, juga lebih tajam, Han Xiao merasakan penglihatannya, pendengarannya, dan indera penciumannya telah membaik. Dengan demikian, ia bahkan dapat melihat detail pada permukaan kasar batang pohon dari jauh. Han Xiao naik helikopter dan memerintahkan pilot untuk terbang. Han Xiao bepergian dengan helikopter Darknet dan akhirnya tiba di desa baru di benua selatan setelah mendarat beberapa kali di antaranya untuk mengisi ulang bahan bakar. Desa ini juga merupakan tempat di mana panglima perang gelandangan berkumpul, dan itu disebut Green Valley Village. Ada total 19 kota pemula untuk pemain baru di planet Aquamarine, 5 di benua selatan, 4 di benua barat, 4 di benua utara, dan 6 di Andrea Daratan. Green Valley Village adalah tanah yang dikuasai Vagrant Warlord dan milik keluarga Alumera. Alumera, pasukan Vagrant Warlord yang terkenal dengan manajemen gaya keluarga, bermarkas di benua selatan. Mereka juga memiliki tanah di benua utara. Selain itu, mereka bermitra dengan Theseus. Kepala komando disebut Daryl Alumera. Siapapun dengan nama belakang yang sama akan menjadi anggota keluarga dekatnya. Komandan topnya yang lain adalah semua pemain kuat yang telah dia buru-buru bergabung dengannya, seperti pemimpin kedua Xiao Jin, pemimpin ketiga Biki, dan sebagainya. Pasukan dibentuk oleh anggota yang masih hidup dari berbagai negara yang sudah punah, dan karenanya, mereka adalah orang yang beragam. Panglima Perang Vagrant menyebut diri mereka nama yang berbeda, termasuk keluarga, grup keuangan, umum, dan sebagainya. Mereka percaya bahwa jika mereka membentuk kelompok, kecil kemungkinan mereka akan diganggu atau diancam. Ketika pasukan akhirnya menjadi lebih kuat, Alumera mengambil kendali atas militer dan menjadi otoritas di alam liar. Banyak panglima perang Vagrant memilih untuk bergabung dengan mereka, karena bagaimanapun, satwa liar Aquamarine bukanlah tempat yang aman bagi kebanyakan orang. Yang diinginkan Han Xiao sekarang adalah terus mencari pemain dan mendapatkan pengalaman melalui mereka. Waktu terbatas, karenanya, dia tidak berhenti setelah pertempuran tetapi segera melanjutkan ke desa-desa baru untuk mencari pemain. Ada 3 skenario ketika pemain online dan offline atau respawn. Yang pertama adalah respawn, tempat yang sama. Ini membutuhkan beberapa penjelasan. Ketika seseorang offline ketika berada di atas kendaraan yang bergerak, maka ketika seseorang respawn, seseorang tidak akan respawn kembali di lokasi yang sama, tetapi seseorang akan respawn kembali ke kendaraan yang sama. Misalnya, jika seseorang bepergian di luar angkasa, tetapi lokasi yang dihembuskan tidak ada di pesawat ruang angkasa, maka itu akan menjadi gila. Skenario kedua adalah respawning di kota terdekat. Itu hanya berlaku untuk pemain yang respawning dan bukan untuk mereka yang login. Ini berarti bahwa jika seseorang terbunuh, seseorang akan mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke kota secara gratis, dan itu adalah kota yang diinginkan atau kota yang diinginkan tidak mau. Skenario ketiga mengikat ke lokasi respawn tertentu. Namun, ini membutuhkan kondisi khusus, termasuk afiliasi ke camp, barang khusus, atau melalui perjanjian dengan NPC. Misalnya, ketika seseorang bergabung dengan camp rahasia, seseorang dapat mengikat ke camp dan memilihnya sebagai titik respawn seseorang, tetapi yang lain tidak akan dapat melakukannya. Frenzied SWAT akan online di helikopter. Karena itu, Han Xiao telah meninggalkan telepon dan memerintahkan pilot untuk menunggu. Dia kemudian berjalan dengan susah payah melalui hutan, menuju Green Valley Village. Setelah 2 jam, garis besar Green Valley Village bisa dilihat dari kejauhan. Itu terletak di sisi hutan di tanah yang datar. Itu dibentengi dan dikelilingi oleh pagar kawat berduri, dan ada panglima perang gelandangan berpatroli di sekitar. Seperti yang diharapkan, semua pemain berkumpul di kamp-kamp di luar pemukiman, seperti di Bighorn Village. Han Xiao tidak mau bersembunyi. Penjaga Green Valley Village melihatnya dari jauh dan melaporkan langsung ke penanggung jawab, Balsas. Balsas adalah pria kulit hitam botak, tidak tinggi atau kuat. Sebaliknya, dia kecil dan kurus. Dia memiliki sepasang mata segitiga yang tampak suram. Setelah mendengar apa yang dijelaskan penjaga, dia terguncang. Kedengarannya seperti Black Phantom. Balsas mengeluarkan komputernya dan mencari foto Black Phantom. Setelah mendapat konfirmasi dari penjaga, ekspresi Balsas berubah. Bukankah dia hanya mengganggu pertempuran di Sungai Tedramira? Kenapa dia ada di sini? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Hanya dengan nama, Black Phantom, saja membuat Balsas cemas. Meskipun Green Valley Village bersenjata lengkap, dia masih merasa tidak aman. Balsas kemudian bergumam, haruskah kita mendekatinya dan mencari tahu mengapa dia ada di sini?
Karena Alumera tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan Black Phantom, Balsas berpikir bahwa tidak mungkin untuk berbenturan dengan Black Phantom, dan juga tidak ada orang yang mempublikasikan pemberitahuan yang dicari tentang Black Phantom di Darknet. Balsas menjadi tenang dan memanggil asisten. Dia memerintahkan asistennya untuk menggantikannya dan mendekati Black Phantom karena dia takut melakukannya sendiri. Ketika asisten itu keluar dari gerbang dan berjalan menuju Black Phantom, Balsas bergerak di samping gerbang besar dan mengamati pagar kawat berduri. Dia tampak sangat berhati-hati. Namun, Balsas segera menyaksikan adegan yang mengguncangnya. Dia melihat bahwa penduduk desa yang tinggal di luar benar-benar bersemangat dan ramah terhadap Black Phantom, benar-benar berkumpul di sekitarnya. Balsas terkejut. Bagaimana semua penduduk desa tahu tentang Black Phantom? Jumlah pemain di Green Valley Village lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemain di Bighorn Village. Ketika Han Xiao tiba di kamp para pemain, dia disambut hangat oleh semua orang. Itu begitu ramai, dan semua orang mengelilinginya, menghalangi rutenya. Melalui forum, insiden di Bighorn Village telah menyebar di seluruh pemain Aquamarine, dan semua desa pemain baru lainnya iri bahwa pemain baru di Bighorn Village memiliki kesempatan untuk mengubah panggilan mereka. Dengan penampilan Black Phantom yang tak terduga, semua pemain baru dari Green Valley Village sangat senang. Black Phantom ada di sini. Kita juga akan beruntung. Seorang pemain dengan ide, Boon Hit Dog, lebih bersemangat dari yang lain. Dia seorang desainer grafis video game yang cukup terkenal, dan seri XX Adventure, yang berbasis humor dan penuh konten, telah membuatnya mendapatkan banyak penggemar. Boon Hit Dog melihat Galaxy sebagai serial televisi potensial. Karena ada informasi online yang terbatas tentang hal itu, ia sangat menyadari potensi yang tersembunyi dan memutuskan untuk membuat seri yang memperkenalkan dan menjelaskan Galaxy. Apalagi dia sendiri sangat menyukai Galaxy. Tidak dapat dihindari bagi banyak orang untuk memulai seri pada permainan populer. Biasanya, selama kontennya menarik, orang pertama yang memproduksi serial televisi akan dengan mudah mendapatkan popularitas melalui permainan. Berkeliaran di sekitar desa pemain baru, Boon Hit Dog belum menemukan titik awal untuk serinya. Episode pertama dari sebuah seri adalah yang paling penting, dan dia tidak ingin melakukannya dengan sembarangan. Akan lebih bagus jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi eksklusif yang pemain biasa tidak bisa dapatkan dengan mudah. Penampilan Han Xiao membuat Boon Hit Dog merasa seolah kesempatannya akhirnya tiba. Karena Black Phantom adalah topik hangat di forum, banyak orang akan tertarik pada serial televisinya jika episode pertamanya adalah tentang Black Phantom. Siapa yang tidak ingin tahu tentang karakter tingkat tinggi yang misterius ini? Dia kemudian dapat menaiki popularitas Black Phantom dan membuat seri ini menjadi sukses. Boon Hit Dog, yang berada di antara kerumunan, menyalakan fungsi videonya, menggeser ke arah Black Phantom, dan mulai merekam. Dia kemudian menambahkan penjelasan dan komentarnya sendiri ke dalam rekaman setelahnya. Para pemain berkerumun ke arahnya karena kejadian yang terjadi di Bighorn Village, dan itu membantu menyelamatkan Han Xiao. Han Xiao berpikir dia mungkin juga tidak menjual barang apapun. Lagi pula, dia tidak membawanya. Sebaliknya, ia langsung merilis daftar keterampilan yang bisa ia ajarkan. Satu-satunya permintaan adalah untuk memberikan 5 poin reputasi, yang berarti ingin mengubah panggilan kamu, beri aku uang. Black Phantom tidak menjual apapun. Lalu bagaimana aku bisa meningkatkan reputasi aku? Petik 2. Ini. Memberinya uang gratis. Para pemain tercengang dan bisik-bisik mulai di antara kerumunan. Han Xiao tenang dan berpikir dia tidak ingin melalui begitu banyak masalah di Bighorn Village, karena para pemain semua tahu bahwa mereka bisa maju melaluinya. Tawarannya sepertinya dia mencoba untuk menipu para pemain, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya kesepakatan sederhana, $2.500 Aquamarine sebagai imbalan atas peluang untuk kemajuan. Kesepakatan atau tidak, semua terserah mereka untuk memutuskan. Dibandingkan dengan rute normal untuk mendapatkan pengetahuan dasar, membayar $2.500 Aquamarine sudah dianggap sebagai harga murah. Pada saat itu, asisten Balsas mendekat dan dengan gugup menelan air liurnya. Dia gemetar ketakutan setiap kali dia mengambil langkah lebih dekat, dan dia takut terlalu dekat dengan Han Xiao. Apa itu? Han Xian meliriknya. Batuk-batuk, boleh aku tahu mengapa kamu ada di sini di Green Valley Village? Asisten bertanya sambil menguatkan dirinya. Han Xiao menghirup rokoknya dan berkata, aku baru saja lewat di sini. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menyebabkan masalah. Petik 2. Asisten itu menghela nafas lega dan berkata, oh, Alumera menyambut kamu, dan Balsas ingin mengundang kamu ke kota sehingga dia bisa memberi kamu hadiah. Tidak, terima kasih, aku akan tinggal di sini saja. Han Xiao menolak karena tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan para pemain begitu dia memasuki kota. Karena tidak akan ada orang yang berani menolaknya, dia akan pergi begitu dia mendapatkan pengalaman itu. Karena itu, dia tidak memperhatikan Balsas. Baiklah, asisten itu pergi dengan tergesa-gesa ketika jantungnya berdetak kencang, dan dia berkeringat dingin.
Pembunuh legendaris itu sepertinya memancarkan aura menakutkan. Asisten itu ketakutan kaku meskipun Han Xiao hanya berdiri diam. Terutama matanya, mereka seperti serigala yang berkeliaran di sekitar hutan yang gelap. Orang bisa merinding hanya dengan menatap mata Han Xiao. Ini adalah salah satu efek dari memiliki reputasi universal. Saat berhadapan dengan kekuatan tertentu, mungkin ada efek tambahan. Ketika asisten kembali ke desa, Balsas bertanya, apa yang dia katakan. Asisten kemudian mengulangi semua yang telah terjadi. Baru saja lewat, Balsas mengerutkan kening dan berpikir. Dia curiga ada beberapa rahasia yang terjadi antara Black Phantom dan para pengungsi di luar desa. Setelah merenung sebentar, dia memerintahkan, minta seseorang untuk mengamati Black Phantom dan melaporkan kepadaku jika ada yang aneh. Juga, dapatkan informasi dari para pengungsi di luar. Aku pikir Black Phantom ada di sini untuk mereka. Petik 2. Di sisi lain, semua pemain telah menyaksikan percakapan antara Han Xiao dan asisten Balsas. Sebuah pertanyaan muncul di antara kerumunan. Semua orang bisa mendeteksi dan mengetahui nama Black Phantom karena mereka memiliki sensor di tempat, tetapi mengapa asisten Balsas tahu tentang dia juga? Mungkinkah Black Phantom adalah karakter yang sangat populer di planet ini? Para pemain masih berusaha mencari tahu struktur, latar belakang, dan keseimbangan kekuatan pada Aquamarine. Mereka hanya bisa melihat satu atau dua dunia melalui peta, yang sama sekali tidak membantu. Semua orang tiba-tiba ingin tahu tentang latar belakang Black Phantom. Menjelajahi kisah planet ini dan bisa berpartisipasi di dalamnya adalah salah satu kesenangan untuk game ini. Bun Hit Dog fokus merekam situasi penuh. Menyembunyikan kegembiraannya, instingnya mengatakan kepadanya bahwa ini jelas merupakan bahan video terbaik. Informasi eksklusif dan identitas Black Phantom dapat digunakan sebagai awal dari latar belakang planet ini. Sementara Han Xiao mendapatkan rezeki nomplok di Green Valley Village, situasi dunia diam-diam berubah. Star Dragon, Hesla, Red Maple, Ordina, Theseus, dan Ryland, operasi 6 negara melawan organisasi kriminal telah berakhir, dan dampak selanjutnya secara bertahap muncul. 6 negara hanya mengadakan 3 konferensi sejauh ini. Yang pertama diadakan setelah perang di masa lalu, ketika 6 negara pertama kali dibentuk dan tanah diklaim pertama kali. Konferensi kedua diadakan 2 bulan setelah perang. Polusi dari perang mempengaruhi kondisi kehidupan. Karena itu adalah masalah mengenai seluruh planet, semua bangsa datang bersama untuk mencoba memberikan solusi. Ketiga kalinya adalah 5 tahun setelah perang, di mana masalah keamanan dan pertahanan yang ditimbulkan oleh gelandangan Panglima Perang dibahas. 6 negara penguasa terakhir di Aquamarine tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain. Jika bukan karena masalah di seluruh dunia, mereka tidak akan pernah bekerja bersama. Hari ini, konferensi 6 negara keempat diadakan. Topiknya adalah tentang langkah selanjutnya dalam rencana mereka mengenai kriminal dan apakah mereka harus pergi berperang atau tidak. Konferensi dilakukan dalam format panggilan konferensi, dan para pemimpin dari masing-masing 6 negara bergabung. Di ruang pertemuan di Menara Star Dragon, pintu logam terkunci, dan pemimpin Star Dragon duduk di meja. Di sisi lain ada layar lebar di mana 5 pemimpin lainnya dapat dilihat. Sudut ruang konferensi dipenuhi orang. Mereka semua adalah tetua dari militer, dan Bu Hui juga di antara mereka. Konferensi sudah berlangsung selama 2 jam. Jadi, sudahkah semua orang memutuskan? Pemimpin Ordina tidak memiliki emosi dalam nadanya, dan tidak ada yang bisa mengatakan pendapatnya. Pemimpin Theseus berdiri dengan percaya diri dan berkata, aku, Ryland, dan Star Dragon telah sepakat untuk mengirim pasukan kita. Hesla dan objek Red Maple. Petik 2. Ordina merenung selama 2 detik. Aku menyerahkan suaraku. Semua orang tampak seperti yang mereka harapkan. Bu Hui, yang berdiri di samping, tetap tenang. Ada 2 yang setuju, 2 yang keberatan, dan 1 yang menyerah. Dia sudah mengharapkan hasil seperti itu. Tess dan Ryland adalah yang paling tangguh sementara Star Dragon memiliki dendam yang kuat dengan kriminal, jadi mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hesla dan Red Maple tidak mau menghabiskan uang untuk perang. Tampaknya Ordina adalah bola api terbesar, selalu memikirkan hal-hal lain sebagai gantinya. Keenam pemimpin berdiskusi selama 1 jam lagi dan menyelesaikan arahan mereka. Mereka semua memutuskan bahwa keputusan akhir ditentukan oleh pasukan militer masing-masing negara. Layar menjadi hitam, pertemuan 3 jam secara resmi berakhir. Para tetua yang mendengarkan di samping tampak terkejut. Selama konferensi, diputuskan bahwa ke-6 negara akan melakukan operasi militer skala besar mirip dengan perang besar sebelumnya yang telah mencabut keseimbangan politik. Ke-6 negara akan bergerak maju dan mundur bersama, menyerang daratan Andrea dari 6 arah, dan akhirnya menghancurkan organisasi kriminal sepenuhnya. Perang akan datang. Para pemain di Green Valley Village mengambil screenshot dan memamerkan kedatangan Black Phantom di forum, yang memicu putaran diskusi hangat lainnya. Sebelumnya,
Itu adalah Bighorn Village, sekarang, itu adalah Green Valley Village. Apakah dia akan pindah ke lokasi baru? Petik 2. Apakah karakter berpangkat tinggi ini diatur oleh pengembang game? Saat-saat dia muncul terasa aneh. Jika dia adalah seorang instruktur mekanik, keberadaannya tidak pasti. Kecuali dia adalah protagonis planet yang mengelola informasi yang tertulis di internet. Petik 2. Sepertinya tidak. Aku pikir protagonis planet dan plot harus terkait. Tidak mungkin kita bisa melakukan kontak sepagi ini. Black Phantom adalah tipe lain dari karakter misterius. Karena sulit untuk beralih panggilan, mungkinkah Black Phantom dikirim oleh pengembang game untuk memberikan kompensasi kepada kita? Petik 2. Apa? Apakah itu berarti bahwa untuk mengubah panggilan kita harus melakukannya sekarang atau kita akan kehilangan kesempatan ini dengan Black Phantom? Petik 2. Spekulasi tentang Han Xiao belum berhenti, dan keributan di desa tanduk besar belum surut. Popularitasnya sekali lagi didorong sampai ke puncak oleh para pemain di Green Valley Village. Han Xiao membaca posting yang tak terhitung jumlahnya tentang dirinya dengan penuh minat dan menyimpulkan kesan yang dimiliki sebagian besar pemain tentang dirinya. Jenis pertama, beberapa pemain mengira dia adalah pengusaha misterius yang akan muncul di tahap awal untuk memberikan manfaat bagi para pemula. Jenis kedua, beberapa mengira dia adalah instruktur mekanik. Jenis ketiga, mereka pikir dia adalah karakter penting yang bertugas menangani tugas-tugas penting. Karena pernyataan ini, Han Xiao harus menangani sekelompok pemain yang ingin memicu tugas tersembunyi setiap hari. Setelah membaca tentang contoh Maple Moon, beberapa pemain berpikir bahwa dengan menunjukkan permusuhan kepada kriminal, mereka dapat mengeksploitasi pencarian tersembunyi. Karena pernyataan yang dibuat oleh orang-orang ini sangat aneh, Han Xiao menolak mereka semua. Namun, masih ada pemain yang berpikir mereka sangat karismatik dan memilih untuk mengeksplorasi cara-cara backhand untuk meyakinkan Black Phantom. Karena ada lebih banyak pemain wanita, pemimpin Sky Territory memiliki posting yang mengatakan bahwa itu akan bermanfaat ketika mereka berbicara dengan Black Phantom. Han Xiao kemudian dikelilingi oleh pemain wanita yang berusaha memikatnya. Namun dia tetap acuh tak acuh. Kamu berpikir bahwa hanya karena penampilan kamu tidak perlu membayar. Bermimpilah. Namun, beberapa pemain sangat arogan dan bahkan berusaha menyerangnya. Han Xiao mengambil tanggung jawab untuk meluruskan kesombongan mereka yang tak berdasar. Dia akan membunuh salah satu pemain ini begitu mereka bangkit untuk memberi mereka pelajaran. Permainan hanya akan menyegarkan jumlah kematian setiap 6 hari. Kebangkitan ini juga bisa disebut mekanisme anti kecanduan, dan pemain yang berani menyerangnya akan dipaksa offline. Para pemain tanpa hukum semacam ini jelas memainkan lebih banyak game yang berdiri sendiri. Tidak seperti pemain lain yang lebih berhati-hati dalam maju dalam permainan, mereka adalah pengambil risiko. Tidak ada yang mengasihani para pemain ini. Game ini telah dirilis secara global, dan pasti akan ada orang gila langka yang ingin menantang seluruh dunia game, mereka sudah terbiasa. Satu pemain demi satu antrian untuk memberikan uang kepada Han Xiao, dan Han Xiao menyadari bahwa departemen mekanik telah menarik cukup banyak pemain. Namun, karena ada permintaan agar hadiah dikirim langsung kali ini, beberapa pemain kecil agak ragu-ragu. Akibatnya, antrian juga agak jarang. Han Xiao hanya pergi dengan itu dan melihat-lihat forum di satu sisi. Tiba-tiba, sebuah pos baru menarik perhatiannya. Topiknya adalah Galaxy Times. Kolom dilepaskan. Wajah Han Xiao berubah saat dia merasakan nostalgia. Galaxy Times adalah subkolom, dan isinya bervariasi. Kolom berbicara tentang berita di galaksi, termasuk semua jenis anekdot, cerita dari pemain profesional, dan analisis proses permainan. Han Xiao pernah menjadi pengikut Galaxy Times, dan dia akan selalu memiliki keinginan untuk menjadi yang pertama menontonnya. Sekarang dia sendiri telah bergabung dengan permainan, dia tidak yakin apakah kontennya akan berubah. Dalam video itu, pembawa acara pria dan wanita duduk di depan kamera, seperti siaran berita. Di belakang mereka adalah pemandangan galaksi, menunjukkan latar belakang planet-planet baru. Halo para pemain, sambut pembawa acara pria, ini adalah Galaxy Times, yang didedikasikan untuk berbagi informasi permainan tangan pertama. Karir gaming kamu adalah prioritas utama kami. Petik 2. Beta publik telah berlangsung selama 10 hari, dan antusiasme para pemain tidak berubah sedikit pun, kata pembawa acara wanita. Sekarang mari kita tinjau kembali apa yang terjadi dalam 10 hari terakhir. Edisi pertama Galaxy Times informatif, dan 10 menit berikutnya adalah tinjauan singkat dari pemain beta selama 10 hari, memperkenalkan berbagai planet dan latar belakang peradaban. Di antara mereka, ada sebuah planet dengan peradaban kuno, di mana para pemain sebagian besar mengenakan armor, membawa pedang, tombak, dan palu sebagai senjata. Latar belakang mereka tampak seperti campuran abad pertengahan Cina dan Barat. Jelas bahwa planet ini didominasi oleh seni bela diri dan sihir. Jika ada kebutuhan untuk menambahkan subtitle ke plot, itu harus menjadi hegemoni dunia, dan aku akan menggunakan tengkorak kamu sebagai mangkuk. Ada juga planet yang sangat modern yang disebut planet Brighton.
Kota itu seperti pulau terapung dengan 99 menara tersebar di pinggir kota, membentuk pertahanan, dan menara utama di pusat kota. Bola kristal besar di bagian atas menara memberikan kekuatan magis untuk menangguhkan kota. Kadang-kadang, akan ada penampakan naga di langit. Pemain baru akan memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup di dunia ini karena sangat mudah untuk mencapai batas kematian. Tentu saja, ada cara yang bahkan lebih sulit untuk memulai, dan itu adalah planet Winterfrost. Pangkalan Heldiman Military Troop juga merupakan satu-satunya tempat pemain dapat melihat galaksi Starships. Kapal luar angkasa Heldiman Military Troop sangat kuat, dan planet ini merupakan campuran antara sihir dan teknologi. Pasukan sendiri memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka juga bisa naik makhluk kosmik ke luar angkasa untuk sementara waktu, dan level mereka tinggi. Untungnya, planet Winterfrost hanyalah sebuah kamp bawah tanah untuk pasukan itu. Jika tidak, para pemain Amerika yang memilih planet Winterfrost sebagai base camp bahkan tidak akan bisa keluar dari desa pemula. Semakin kaya sumber daya untuk planet pemula, semakin sulit tantangannya di awal. Sebaliknya, kesulitan Aquamarine adalah moderat, dan latar belakang teknologi mirip dengan bertahun-tahun yang lalu. Tidak seperti planet lain di mana bahkan tong sampah di jalan bisa menghasut keingintahuan pemain, tidak ada banyak kejutan di Aquamarine. Namun, popularitas Aquamarine di forum meningkat, dan alasan utama adalah penampilan Black Phantom. Dia adalah karakter peringkat tinggi pertama yang berinteraksi dengan para pemain. Kedua host kemudian berbalik dan berbicara tentang Black Phantom. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang insiden yang terjadi di Aquamarine, dan teman-teman yang telah aktif di forum semua tahu bahwa Black Phantom adalah karakter peringkat tinggi misterius pertama yang muncul di depan para pemain. Para pemain tidak memiliki banyak informasi tentang dia. Qiu, menurutmu peran apa yang dia mainkan dalam plot Aquamarine? Tuan rumah lelaki itu bertanya. Berdasarkan informasi saat ini, Black Phantom tampaknya memiliki posisi tinggi, dan identitasnya juga sangat misterius. Selanjutnya, dia dan Germinal adalah musuh. Oh, apakah ini berarti dia ada di sisi yang sama dengan 6 negara? Aku tidak yakin. Mungkin hanya pengembang yang dapat menjawab pertanyaan ini. Petik 2. Baiklah, setelah mendengarkan lelucon timpang ini, mari kita kembali ke topik, kata pembawa acara pria. Berbicara tentang Black Phantom, dia tampaknya menjadi instruktur mekanik dan dapat mengekspos plot tersembunyi. Berita terbaru menunjukkan bahwa Black Phantom telah muncul di Green Valley Village of Aquamarine. Karena itu, teman-teman yang ingin pindah ke kelas mekanik harus mengambil kesempatan. Black Phantom sejauh ini merupakan cara termudah untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, ada pendapat yang berbeda di forum baru-baru ini. Beberapa pemain yang dipindahkan ke departemen mekanik mulai menyesal. Petik 2. Tuan rumah wanita berpura-pura terkejut, ada hal seperti itu. Ada pertengkaran pada saat ini, dan sebagian besar pemain hanya memilih panggilan mereka berdasarkan panggilan mana yang paling kuat. Setelah mereka beralih menjadi mekanik, mereka menemukan bahwa mekanik tidak memenuhi harapan mereka dan tentu saja akan penuh dengan keluhan. Sebelum topik berakhir dengan kedua pembawa acara, Han Xiao melihat jawaban dan melihat satu jawaban di atas. Ide itu disebut Lusman.